Mantan suamiku memaksaku menandatangani surat cerai tepat di saat aku sedang menggenggam foto USG bayi kembar kami, hanya agar ia tidak terlambat fitting jas pengantin dengan putri dari ketua dewan direksi perusahaannya. Tepat 1 tahun kemudian di acara reuni kampus, saat ia berdiri di puncak kekuasaan dan mengejekku sebagai pecundang yang menyedihkan, aku hanya butuh satu panggilan dari 2 anakku untuk menghancurkan kursi direktur utamanya dan pernikahan miliaran rupiahnya ke dalam lumpur yang kotor. Bagaimana aku, seorang ibu tunggal dengan tangan kosong, bisa dengan begitu kejam dan tuntas menginjak-injak seorang pengkhianat dan merampas segalanya darinya? Aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang VVIP sebuah restoran bintang 5 di kawasan SKBD, Jakarta. Saat jam menunjukkan tepat pukul 19.30, udara di dalam ruangan sudah pekat dengan aroma parfum mahal, asap cerutu yang menyengat, dan tawa palsu yang dibuat-buat. Sudah 10 tahun berlalu sejak hari aku meninggalkan tembok universitas dengan gelar sarjana ekonomi. Konsep suci yang dulunya disebut reuni kampus kini telah berubah menjadi panggung tak kasat mata, di mana mereka yang gagal dengan malu-malu menyudutkan diri, sementara mereka yang meraih sedikit kesuksesan berebut pamer kunci mobil mewah, tas branded edisi terbatas, atau jabatan yang dicetak dengan tinta emas di kartu nama mereka. Aku menarik kursi kosong di sudut paling jauh, tepat di sebelah tirai beludu tebal berwarna merah marun yang menjuntai dari langit-langit. Aku hanya mengenakan gaun sutra hitam sederhana yang membalut tubuhku, tanpa perhiasan apapun, dengan rambut yang disanggul rapi. 5 tahun panjang berstatus sebagai ibu tunggal, membesarkan anak kembar sendirian di Jakarta yang megah namun kejam, telah mengasah kemampuanku untuk menyembunyikan emosi. Aku menyesap air mineral, dengan dingin mengamati komedi sosial murahan yang dimainkan di depanku. Aku tidak akan datang jika ketua angkatan kami tidak meneleponku berkali-kali, memohon agar aku hadir karena ini adalah reuni 1 dekade, dan mengatakan bahwa jajaran pengurus angkatan tidak boleh tidak lengkap. Tepat saat ketua angkatan mengangkat gelasnya untuk memberikan pidato sambutan, pintu kayu jati berukir di ruang VVIP itu tiba-tiba didorong terbuka dari luar dengan kuat tanpa ketukan, hanya dengan arogansi murni. Seluruh 30 orang di ruangan itu seketika terdiam. Semua mata tertuju ke ambang pintu. Yang masuk bukanlah pelayan. Ia adalah seorang pria dalam balutan setelan jas tripis abu-abu arang pesanan khusus, yang melekat sempurna pada postur tubuhnya yang tinggi. Hidungnya mancung, rambutnya disisir rapi ke belakang tanpa satu helai pun yang berantakan. Di pergelangan tangan kirinya berkilau jam tangan Patek Philippe seharga sebuah apartemen bagus di pusat kota Jakarta. Ia berjalan masuk dengan langkah santai, menyapu ruangan dengan tatapan tajam dan dingin, bak seorang raja yang sedang menginspeksi rakyatnya. Jantungku berdegup kencang, lalu berdetak liar di dadaku. Tangan yang memegang gelas air tanpa sadar mencengkeram kuat hingga buku-buku jariku memutih. Itu adalah Arya, mantan suamiku. Pria yang 5 tahun lalu, di tengah hujan badai, melemparkan surat cerai ke wajahku dengan kata-kata kejam. Bersamamu, aku selamanya hanya akan menjadi kroco. Aku butuh karir, dan kamu tidak bisa memberikannya padaku. Ketua angkatan bereaksi paling cepat. Ia secara harfiah melompat dan bergegas ke pintu, membungkuk dalam-dalam dengan senyum penjilat yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya Tuhan, Pak Arya. Angin apa yang membawa bos besar seperti Anda ke sini? Kami pikir Anda tidak akan bisa meluangkan waktu dari urusan korporat. Suatu kehormatan besar. Silakan duduk di tengah. Maafkan saya semuanya, ucap Arya, suaranya tenang dan penuh otoritas. Rapat dewan direksi berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan. Dan setelah itu istri saya bersikeras minta diantar belanja, saya susah payah membujuknya untuk pulang. Saya terlambat, seluruh tagihan malam ini biar saya yang tanggung. Bersenang-senanglah sepuasnya. Seketika terdengar helaan napas kagum dan tepuk tangan meriah. Mantan teman-teman sekelas berkerumun di sekitar Arya bagaikan lalat mengerumuni madu. Ada yang menuangkan konyak untuknya, ada yang menarikan kursi. Mereka berebut bertanya tentang proyek-proyek triliunan rupiahnya, memuji-muji istrinya pewaris gunung emas yang ia sebutkan dengan kebanggaan yang tak disembunyikan. Arya duduk di tengah, menyalakan cerutu, menghembuskan kepulan asap putih, dan sesekali mengangguk menanggapi sanjungan dengan senyum tipis di bibirnya. Aku masih duduk di sudut gelapku. Napasku perlahan kembali normal. Selama 5 tahun aku menghindarinya, dan takdir yang kejam mengatur pertemuan kami di ruang sempit ini. Aku sudah meraih tas tanganku, bersiap untuk pergi dengan alasan anakku sakit. Aku tidak takut padanya. Aku hanya merasa muak harus menghirup udara yang sama dengan bajingan ini. Namun, baru saja aku bergerak, tatapan Arya menyapu sudut tempatku berada di balik tirai. Gerakannya terhenti saat ia hendak mendekatkan cerutu ke mulutnya.
Melalui kabut asap, aku melihat matanya menyipit, lalu senyum sinis yang jahat dan beracun perlahan mengembang di bibirnya. Ia mematikan cerutunya, mengetukkan jari yang dihiasi cincin kawin bertahtakan berlian ke atas meja kaca. Wah, lihat siapa yang duduk di sana. Kalau saya tidak salah, itu kan primadona angkatan kita. Ya, Dara, kenapa kamu sembunyi di sudut? Sudah lama tidak bertemu, saya hampir tidak mengenalimu. Seluruh 30 pasang mata di ruangan itu seketika menoleh ke arahku. Tiba-tiba keheningan yang menekan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun teman kampus kami yang tahu bahwa aku dan Arya pernah menikah dan bercerai dengan cepat. Kami menikah segera setelah lulus, menggelar pernikahan sederhana di kampung halaman, dan belum sempat mengabari teman-teman saat pernikahan itu hancur. Di mata mereka, Arya saat ini hanya menunjukkan perhatian pada teman lama. Tapi hanya kami berdua yang mengerti bahwa setiap kata yang diucapkannya adalah ribuan pisau tak kasat mata yang diarahkan kepadaku. Aku mempertahankan ekspresi tenang, tidak berdiri dan tidak mundur. Aku menatap langsung ke matanya. Selamat malam, Bapak Direktur Utama. Kesibukan Anda luar biasa, tapi ingatan Anda masih sangat tajam. Saya hanya tidak suka keramaian. Duduk di sudut demi ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian, Arya tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di ruangan, membawa penghinaan yang tak ditutupi. Ia menggeser kursinya, berdiri, dan perlahan berjalan ke arahku. Zaman kuliah dulu kamu begitu angkuh, laki-laki mengantre untukmu, dan kamu bahkan tidak sudi melirik mereka. Saya dengar beberapa tahun terakhir ini hidupmu susah, berjuang sendirian. Kenapa bisa begitu? Wajahmu belum sepenuhnya layu. Kenapa selama 5 tahun tidak mencari pria yang lebih baik? Atau standarmu terlalu tinggi? Kesombonganmu terlalu besar, makanya semua orang lari ketakutan? Terdengar kekehan tertahan dari beberapa wanita yang dulunya iri padaku. Ketua angkatan, melihat suasana memanas, mencoba campur tangan, tetapi Arya menghentikannya dengan isyarat tangan. Tatapannya diarahkan padaku dari atas ke bawah. Seolah-olah ia, yang berdiri di puncak kejayaan, sedang menatap seekor semut hina di lumpur. Ia ingin membuktikan kepadaku. Lihatlah, setelah meninggalkanku, kamu selamanya akan menjadi pecundang miskin. Sementara aku, setelah mengkampakkanmu, mendapatkan dunia. Aku menarik sudut bibirku menyeringai dan perlahan berdiri. Hak sepatu hitamku mengeluarkan suara ketukan dingin yang tajam di lantai. Tinggiku hanya sebatas dagunya, tapi pandanganku tidak mendongak. Aku menatap menembusnya, langsung ke kepengecutan yang berusaha ia sembunyikan di balik cangkang barang branded. Pria yang lebih baik itu, Arya. Bisa berarti baik atau buruk tergantung bagaimana caramu memakannya. Ada yang lebih suka hidangan mewah, tapi untuk mendapatkannya mereka harus berlutut dan menjilat tumit orang lain. Sedangkan aku, lebih baik aku memasak sepiring nasi putih sederhana yang kudapatkan dari keringat dan air mataku sendiri, tapi di malam hari aku bisa tidur nyenyak, tanpa terbangun karena rasa malu dan hina. Karena itu, aku menganggap hidupku saat ini sangat berharga. Setidaknya, ini lebih berharga daripada hidup mereka yang menjual hati nuraninya demi sebuah jabatan. Wajah Arya seketika berubah. Dari merah menjadi pucat pasi. Urat-urat di pelipisnya berdenyut. Kata-kataku tepat mengenai titik lemahnya, penghinaan terbesar yang ia tanggung karena setuju menjadi menantu benalu dari seorang konglomerat. Ia mengertakkan gigi dan melangkah maju, menghalangi jalanku. Mulutmu tajam sekali. Masih sifat bodoh dan keras kepala yang sama. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di Jakarta ini dengan sikap seperti itu. Wanita tak tahu diuntung sepertimu memang pantas membusuk di dasar masyarakat seumur hidup. Aku mencengkeram tali tasku lebih erat, bersiap untuk membalas. Ketika tiba-tiba pintu tebal ruang VVIP itu kembali terbuka. Mama Dara, dua suara anak kecil yang jernih dan nyaring menembus atmosfer permusuhan yang pekat itu. Semua orang di ruangan, termasuk Arya, serentak menoleh ke pintu. Di sana berdiri dua anak kecil, anak laki-laki dengan kemeja kotak-kotak mungil, memegang erat tangan anak perempuan bergaun putih bak putri dengan pita merah menyala di rambutnya. Dua anak yang manis, berkulit bersih, pipi tembam, dan mirip satu sama lain bagai pinang dibelah dua. Namun hal yang membuat 30 orang di ruangan itu menahan napas, bahkan takut untuk mendengus, adalah wajah mereka. Mata yang gelap dan sedikit sipit, hidung mancung, bibir tipis. Mereka adalah replika persis dari Arya. Kemiripan yang mengerikan, seolah-olah mereka adalah fotokopi sempurna yang diambil dari wajah sang direktur utama yang berdiri di tengah ruangan. Bima dan Ayu sama sekali tidak takut dengan kerumunan itu. Melihatku, mereka melepaskan pegangan tangan dan berlari kecil ke sudutku.
Ayu langsung menabrak pelukanku, memeluk kakiku erat-erat sambil cemberut manja. Mama, Tante Rini lama sekali di toilet. Kami bosan menunggu di lobi dan bertanya pada resepsionis di mana ruangan Mama. Kami sangat rindu. Bima lebih menahan diri. Ia berdiri di sampingku. Tangan mungilnya mencengkeram ujung gaunku, sementara matanya yang jernih namun sangat waspada menyapu ruangan dan terpaku pada pria jangkung yang berdiri di depan ibunya. Aku berjongkok, satu tangan memeluk Ayu, tangan lainnya mengelus kepala Bima. Hidungku terasa perih, tapi aku menahannya, tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh. Aku sudah meminta pengasuh mereka menunggu di area bermain di lantai bawah. Aku tidak menyangka dua anak nakal ini akan menemukan jalan mereka sendiri ke sini. Perlahan aku berdiri tegak dan menatap lurus ke arah Arya. Pria itu membatu. Seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Matanya terbelalak maksimal. Ia menatap anak-anak itu tanpa berkedip. Dadanya naik turun dengan berat. Napasnya menjadi putus-putus dan tertahan. Tangan yang mengenakan jam tangan mahal itu bergetar hebat sehingga ia harus mengepalkan tangannya. Tapi itu pun tidak menyembunyikan kepanikannya. Anak-anak ini. Suara Arya serak dan pecah. Suaranya terdengar seperti rintihan orang yang sedang dicekik. Ia melangkah mundur setengah langkah, tersandung kaki sofa dan nyaris jatuh. Di dalam ruangan, terdengar bisikan yang berdengung seperti sarang lebah yang terusik. Orang-orang menunjuk-nunjuk, menutup mulut mereka karena terkejut. Kemiripan biologis itu adalah bukti tak terbantahkan. Aku menggeser Bima dan Ayu sedikit ke belakangku, menegakkan punggungku dan dengan kepala tegak menghadapi kehancurannya. Ya, izinkan saya memperkenalkan. Bapak Direktur Utama, ini adalah anak-anak saya. Berapa umur mereka? Tanya Arya, tapi tatapannya tidak tertuju padaku, melainkan pada wajah Bima kecil. Bibirnya bergetar menunggu jawaban. 5 tahun, 5 tahun, Arya mengulang-ulang seperti orang gila. Pupil matanya seketika menyusut. Bagaimana mungkin pebisnis licik seperti dia tidak bisa memecahkan soal matematika sederhana ini? 5 tahun lalu, di malam ia memaksaku menandatangani surat cerai dan mengusirku dari rumah, ditambah 9 bulan dan 10 hari masa kehamilan. Semuanya cocok hingga kehitungan menit. Arya tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangannya seolah ingin menyentuh Ayu. Dara, kenapa? Kenapa waktu itu kamu tidak memberitahuku bahwa kamu hamil? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku mundur selangkah, menepis tangannya di udara. Tatapanku sedingin gunung es berusia ribuan tahun. Untuk apa? Untuk menghalangi jalan karirmu? Jangan khawatir. Selama 5 tahun aku mengandung mereka sendiri, melahirkan mereka sendiri, membesarkan mereka sendiri. Di akta kelahiran mereka, kolom nama ayah kosong. Sejak malam kamu melangkah keluar dari pintu untuk masuk ke pelukan wanita lain, anak-anak ini selamanya tidak punya hubungan apapun denganmu. Tiba-tiba, Bima kecil mendongakkan wajahnya. Mata gelapnya, yang diwarisinya dari pria ini, memancarkan kekejaman yang dingin dan berjarak. Anak laki-laki itu mengerutkan kening, menudingkan jarinya tepat ke arah Arya dan berkata dengan jelas, "Ma, paman ini siapa? Kenapa dia menatap Mama seperti itu dan mau menyentuh Ayu? Aku tidak suka dia. Paman jelek," kata paman. Diucapkan oleh putra kandungnya sendiri, kata itu memberikan pukulan telak pada mental Arya. Ia terhuyung mundur 2 langkah. Wajahnya seputih kain kafan, tanpa setetes darah pun. Mulutnya terbuka, tapi ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Aku tersenyum lembut, mengelus kepala putraku dan dengan sengaja bersuara keras agar semua orang di ruang VVIP mendengarnya. "Hanya orang asing, sayang. Ayo, Mama antar kalian pulang untuk tidur." Aku menggandeng tangan anak-anakku dan berbalik dengan tegas untuk pergi. Di belakangku tertinggal tatapan tercengang dari 30 mantan teman sekelas, dan sosok hancur gemetar dari seorang direktur utama miliarder yang berpegangan pada tepi meja. Tapi aku tahu, kemunculan Bima dan Ayu malam ini telah mengaktifkan bom waktu. Dan mereka yang 5 tahun lalu menginjak-injakku dan anak-anakku, tak lama lagi harus membayar harga yang begitu mahal, yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Pintu kayu ek tebal ruang VVIP perlahan tertutup, sepenuhnya memotong dengungan bisikan yang mulai mendidih seperti air di atas tungku yang panas. Ketukan hak sepatuku di lantai marmer lorong restoran yang dingin terdengar ritmis, penuh percaya diri, dan tanpa sedikit pun keraguan. Aku menggenggam erat tangan kecil Bima dan Ayu. Anak-anak itu berjalan patuh di sisiku. Sosok mungil mereka adalah kekuatan besar yang menopang seluruh dunia batinku. Pada saat itu, aroma serai yang ringan tercium di lorong, sangat kontras dengan suasana yang menyesakkan dan menindas di ruangan yang baru saja kutinggalkan.
Aku sama sekali tidak menyesal telah mengungkapkan kebenaran ini. Menyembunyikannya? Untuk apa aku harus menyembunyikannya? Aku tidak berselingkuh, tidak mencuri, dan pastinya tidak membuang darah dagingku sendiri demi kejayaan kosong. Bahwa Arya melihat mereka, itu hanyalah tamparan tak kasat mata atas kesombongannya yang konyol. Namun, aku tahu pria serakah dan gila hormat seperti Arya tidak akan melepaskanku begitu saja. Dan seperti yang kuduga, baru saja kami bertiga mencapai lobi lift, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan tersandung dari belakang. Dara, berhenti, berhenti ku bilang. Teriakan Arya menghancurkan keheningan restoran mewah itu. Beberapa staf yang berdiri tak jauh dari situ berjengit dan menoleh. Aku berhenti dan perlahan berbalik. Arya berlari ke arahku seperti binatang yang terpojok. Setelan jas pesanan khususnya yang mahal, yang tadinya melekat sempurna, kini kusut, dasinya dilonggarkan dengan kasar. Wajahnya memerah, entah karena anggur yang diminumnya atau karena syok yang teramat sangat. Arya bernapas terengah-engah, berhenti beberapa langkah dari kami. Tatapannya dengan liar menyapu wajah Bima dan Ayu, lalu menatap tajam ke arahku. Di matanya bercampur keterkejutan, rasa sakit hati, dan bahkan ketakutan. Bima secara naluriah melangkah maju, merentangkan tangannya untuk melindungi Ayu. Matanya yang gelap menatap tanpa berkedip pada pria yang kehilangan kendali itu. Sementara Ayu menempel pada kakiku, tangan mungilnya mencengkeram erat ujung gaunku. Anak-anak ini, jelaskan padaku sekarang juga. Kapan mereka lahir? Beraninya kamu menyembunyikan hal seperti ini dariku, Dara? Mereka berdua anakku, kan? Jawab. Suara Arya pecah. Ia mengayunkan tangannya ke udara seolah ingin mencengkeramku, tapi terhenti di tengah jalan saat bertemu dengan tatapan bekuku. Aku merangkul bahu anak-anakku, dengan lembut mengelus rambut Bima untuk menenangkannya, lalu mengangkat kepala dan menatap lurus ke wajah pria yang berubah bentuk karena kehilangan kendali itu. Bapak Direktur Utama, kita berada di tempat umum. Tolong jaga martabat Anda. Anda menakuti anak-anak. Persetan dengan martabat. Arya nyaris mengaum, tapi segera merendahkan suaranya saat menyadari tatapan ingin tahu dari para staf di kejauhan. Kamu melahirkan anak-anakku, membawa darah dagingku selama 5 tahun, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang kamu bicara padaku tentang martabat. Apa hakmu merampas hak ayahku? Apa kamu sadar kamu telah melakukan sesuatu yang kejam? Aku tertawa. Tawa yang keluar dari kedalaman jiwaku, membawa kepahitan dan penghinaan. Kejam? Pria yang tanpa belas kasihan mengusir istrinya ke jalanan di tengah hujan badai, untuk membawa putri konglomerat ke dalam rumah, sekarang berani berbicara kepadaku tentang kekejaman, hak sebagai ayah, aku menyeringai sinis. Setiap kataku setajam silet, mencabik-cabik argumen konyolnya. Atas dasar apa kamu menuntut hak ayah di sini? Dari sudut pandang pria yang memaksa istrinya menandatangani surat cerai agar bisa mengejar jadwal fitting baju pengantin dengan putri presdir? Atau dari sudut pandang pria yang baru saja mengejekku, mengatakan bahwa aku pecundang miskin yang tidak bisa menemukan pria yang lebih baik? Dengarkan baik-baik, Arya. Di akta kelahiran anak-anak ini, hanya tercantum nama ibunya. Mereka memakai nama belakangku. Aku menggunakan darah dagingku, masa mudaku, nyawaku di atas meja operasi untuk melahirkan mereka. Mereka milikku, hanya milikku. Kamu hanyalah donor setengah DNA yang lari sebagai pengecut. Jangan berdiri di sini dan berbicara tentang hak istimewa yang tidak pernah pantas kamu dapatkan. Kamu gila, racau Arya, mundur setengah langkah. Kemarahanku dan logika bajaku bagaikan sumber air es yang menyapu bersih seluruh lapisan kekuasaan yang dengan susah payah ia bangun. Kamu menyembunyikan mereka karena kamu membenciku. Kamu mau menggunakan mereka untuk balas dendam padaku kan? Dara, jangan kekanak-kanakan. Lihat dirimu. Sendirian dengan gaji pas-pasan. Apa yang bisa kamu berikan pada 2 anak untuk menjamin kehidupan yang lebih baik? Kamu menahan mereka bersamamu hanya agar mereka menderita bersamamu. Serahkan mereka padaku. Aku sekarang punya uang, punya status. Aku bisa menyekolahkan mereka di sekolah internasional. Mereka akan tinggal di rumah mewah. Tanpa membiarkan Arya selesai bicara, aku mengangkat tangan, memotong fantasi konyolnya. Tutup mulutmu. Suaraku dingin dan tegas. Kamu pikir uangmu bisa membeli segalanya, mungkin bisa membeli hati nuranimu, tapi bukan anak-anakku. Sekolah internasional, rumah mewah, kamu mau membawa anak-anakku ke rumahmu agar mereka memanggil ibu pada wanita yang telah mencuri suami dari ibu mereka? Kamu mau anak-anak dari darah dagingmu hidup bersembunyi dan merendah di bawah bayang-bayang keluarga istri konglomeratmu? Arya, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kamu khawatir tentang anak-anak, atau kamu hanya takut?
Takut rahasia ini terbongkar dan kursi direktur utama yang diberikan mertuamu akan melayang? Takut istrimu sang pewaris itu akan menendangmu keluar dari rumah jika dia tahu kamu punya 2 anak di luar? Wajah Arya dari merah berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin menetes di dahinya. Setiap kataku menghantam sudut paling gelap dan paling pengecut dari jiwanya. Istrinya, pewaris salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta yang terkenal dengan skandal, dikenal memiliki sifat diktator dan cemburu buta. Wanita itu menikahinya karena ketampanan dan sikap penurutnya, namun tidak akan pernah menerima pria dengan bawaan dari pernikahan sebelumnya. Arya sangat menyadari hal ini. Ia ingin mengambil anak-anak bukan karena perasaan kebapakan, melainkan karena insting posesif dan kepanikan menghadapi variabel tak terkendali yang mengancam kekuasaannya saat ini. Kamu berani mengancamku? Aku tidak punya waktu untuk mengancammu. Aku hanya memperingatkanmu. Pintu lift berdenting terbuka. Aku menggenggam tangan Bima dan Ayu, melangkah masuk, lalu menekan tombol ke area parkir basement. Sebelum pintu logam itu tertutup, aku menatap lurus ke mata Arya yang memerah dan mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan semua ilusinya. Aku dan anak-anakku sekarang memiliki kehidupan yang sangat damai. Jika kamu berani selangkah saja mengganggu kami, aku bersumpah, kamu akan merasakan rasanya kehilangan semua hal yang sangat kamu puja itu. Ingat, kamu punya banyak hal untuk dipertaruhkan, sedangkan aku tidak. Selamat tinggal, Bapak Direktur. Pintu lift tertutup, meninggalkan Arya di luar, dalam ketidakberdayaan dan kengerian total. Aku melihat sosoknya menghilang dari celah sempit, lalu menghembuskan napas panjang. Baru sekarang rasa lelah menjalar ke seluruh tubuhku. Semua ketegangan dan konfrontasi selama setengah jam terakhir telah menguras seluruh tenagaku. Mama, paman itu orang jahat, ya? Tanya Ayu, mengangkat matanya yang bulat dan polos. Bima mencengkeram tanganku lebih erat dan berkata dengan tegas, kalau paman itu berani mengganggu mama, aku akan memukulnya. Aku akan melindungi mama. Aku tersenyum, berjongkok di lantai lift yang dingin, dan memeluk kedua malaikatku. Hidungku terasa perih, tapi aku bertekad untuk tidak menangis. Air mataku sudah mengering 5 tahun lalu. Semuanya baik-baik saja, sayang. Selama mama ada di sini, tidak ada yang akan menyakiti kita. Kita pergi makan es krim, lalu pulang. Tidur yang nyenyak, ya. Aku menggendong Ayu dan menggandeng Bima melangkah keluar dari lift. Bayangan kami bertiga ibu dan 2 anak memanjang di lantai parkir basement. Aku tahu, pertarungan malam ini hanyalah permulaan. Arya tidak akan menyerah, atau lebih tepatnya, keegoisan dan ketakutannya akan memaksanya melakukan tindakan yang lebih gila. Namun aku tidak takut. Wanita lemah yang hanya bisa menangis dan memohon itu sudah mati 5 tahun lalu. Di sini, saat ini, berdirilah seorang ibu, seorang pejuang yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyentuh anak-anaknya. Taksi meluncur di tengah keheningan malam Jakarta. Cahaya lampu jalan raya melesat bagai bercak-bercak buram di luar jendela. Aku memeluk anak-anakku yang tertidur pulas, membiarkan kenangan menyakitkan tentang malam hujan badai 5 tahun lalu perlahan kembali. Sejelas dan setajam seolah baru terjadi kemarin. Hari ini, entah mengapa, Jakarta kembali diguyur hujan deras yang tak kenal musim. Suara rintik hujan yang menghantam kaca taksi saat meluncur di jalanan sepi membuatku menggigil. Ingatan adalah hal yang kejam. Kamu pikir kamu telah menguburnya di bawah ribuan lapis waktu, tetapi hanya dengan satu tetes hujan, satu suara yang tak asing, ingatan itu kembali tumbuh, mencabik-cabik jiwamu hingga berdarah. 5 tahun lalu, di malam gelap berhujan yang sama, langit hitam pekat tanpa sebutir bintang pun, persis seperti masa depanku saat itu. Waktu itu aku dan Arya baru berusia 25 tahun. Cinta kami dimulai di kampus, suci dan miskin, layaknya masa muda itu sendiri. Setelah lulus, meski ditentang oleh keluarga, kami melangsungkan pernikahan sederhana di kampung halaman dan bersama-sama pergi menaklukkan kerasnya ibu kota. Kami menyewa kamar petak berukuran kurang dari 20 meter persegi di pinggiran Depok. Kamar tua di bawah atap asbes. Saat musim kemarau, panasnya seperti di dalam oven. Dan saat hujan, atapnya bocor dan air menggenang di bawah kasur. Tapi saat itu aku tidak merasakan penderitaan. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta kecil, sementara Arya menjadi manajer penjualan di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan. Setiap malam, sepulang kerja, aku pergi ke pasar malam, membeli seikat sayur, sedikit daging, memasak sayur asem dan tempe orek yang hangat, dan menunggunya pulang. Aku dengan bodohnya percaya bahwa jika kami terus berusaha bersama, suatu hari nanti kami akan bisa membeli apartemen kecil, memiliki anak-anak yang patuh, dan menemukan rumah yang sesungguhnya. Namun aku salah. Kemiskinan tidak menghancurkan cintaku, tetapi menghancurkan sisa-sisa hati nurani dan harga diri Arya.
Sekitar 6 bulan sebelum perceraian, Arya mulai berubah. Ia pergi pagi-pagi sekali, pulang larut malam. Tubuhnya selalu berbau alkohol mahal dan parfum wanita. Ia mulai mengeluh bahwa masakanku tidak berasa, bahwa kamar kami adalah sarang tikus, dan pakaianku kampungan. Aku berusaha bersabar, meyakinkan diriku bahwa itu karena stres pekerjaan. Puncaknya adalah malam berhujan yang nahas itu. Hari itu aku minta izin pulang setengah hari dari kantor untuk pergi ke klinik kandungan. Dokter, sambil menatap layar USG, tersenyum dan berkata, "Selamat, ibu hamil anak kembar. Ada 2 kantung janin, detak jantungnya sehat." Sambil memegang hasil USG, aku menangis bahagia. Semua rasa sakit hati dan kelelahan selama 6 bulan terakhir seolah sirna. Aku bergegas pulang, membeli buket bunga kecil, memasak hidangan kesukaannya, menatanya di meja, dan menunggunya. Aku ingin memberinya kejutan. Aku percaya kehadiran 2 malaikat kecil ini akan mengembalikannya menjadi suami yang hangat dan penuh kasih seperti dulu. Jam 10 malam, jam 11, tengah malam. Makanan sudah dingin, hujan di luar semakin deras. Guntur menggelegar, kilat menyambar membelah langit. Kunci berderak di pintu. Arya masuk. Ia tidak melepas sepatunya yang basah, langsung melangkah ke tengah ruangan. Tidak ada bau alkohol darinya, hanya ketenangan yang menakutkan dari orang yang sepenuhnya sadar. Arya menatap makan malam yang sudah dingin di meja, lalu menatapku yang menyembunyikan foto USG di balik punggungku. Tidak ada emosi di wajahnya. Ia melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja kayu yang reyot, tanda tangani. Aku membeku. Kertas USG di punggungku meremas hancur. Aku mendekat dan mengambil dokumen itu. Beberapa kata yang dicetak tebal terpampang di mataku. Surat pernyataan cerai. Kepalaku pusing, telingaku berdenging. Arya, apa ini? Kamu bercanda? Kita akan baik-baik saja. Siapa yang bilang kita baik-baik saja? Bentak Arya, menarik kasar dasinya dan melemparnya ke kursi. Aku muak dengan kehidupan miskin ini. Muak dengan bau minyak goreng murahan di rambutmu. Muak dengan sarang tikus bocor ini. Muak harus menghitung recehan setiap bulan untuk bayar kontrakan. Aku laki-laki. Aku punya ambisi. Apa yang bisa kamu bantu, selain makan malam dengan sayur rebus ini? Aku membatu. Seluruh tubuhku gemetar. Kata-kata Arya bagai pisau yang mengiris hatiku. Kamu punya wanita lain? Tanyaku. Suaraku tersangkut di tenggorokan. Arya tidak menghindar. Ia mengangkat dagunya, tatapannya penuh dengan kekejaman dan kehausan akan kekuasaan. Ya, dia putri tunggal ketua dewan direksi korporasi tempatku bekerja. Dia mencintaiku. Dia bisa memberiku kursi direktur cabang hanya dalam semalam. Bisa memberiku mobil, rumah mewah, dia bisa memberikan apa yang, bahkan jika kamu menjual nyawamu, tidak akan pernah bisa kamu berikan padaku. Minggu depan keluarganya terbang dari Singapura untuk membahas pernikahan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ayo kita akhiri ini. Aku menatap pria di depanku, sosok yang asing, kejam, dan picik. Ia secara terang-terangan menjual 7 tahun hubungan kami demi kekayaan dan posisi. Tanganku yang menyembunyikan hasil USG gemetar. Sedetik yang lalu aku ingin berteriak padanya. Kita akan punya anak, apa kamu tidak takut kualat melakukan dosa sebesar ini? Namun menatap mata dinginnya, aku tersadar. Jika aku memberitahunya tentang keberadaan anak-anak ini, apa yang akan dia lakukan? Pria yang rela menginjak-injak istrinya demi memanjat ke atas, akankah ia membiarkan 2 anak di luar nikah menjadi penghalang di jalannya? Atau ia akan memaksaku menggugurkannya? Atau yang lebih mengerikan, keluarga kaya raya itu akan merampas anak-anakku dengan uang mereka, dan membuangku ke jalanan dengan tangan kosong? Tidak. Tidak akan pernah. Anak-anakku, aku sendiri yang akan melindungi mereka. Pria haus gila hormat dan harta sepertinya tidak akan pernah pantas menjadi ayah mereka. Arya mengeluarkan sebuah kartu ATM dari saku jasnya dan mendorongnya ke arahku. Di kartu ini ada uang 500 juta rupiah. Anggap saja ini kompensasi atas masa mudamu. Ini cukup buatmu mencari tempat tinggal baru, hidup nyaman selama beberapa tahun. Ambil, tanda tangan, kemasi barangmu, dan pergi malam ini juga. Jangan mempersulit keadaan. Aku menatap kartu kencana yang berkilau di atas surat cerai itu. 500 juta rupiah. 7 tahun masa mudaku, cintaku, pengorbananku, kini dinilai begitu murah dengan harga 500 juta rupiah. Aku menyeringai sinis. Seringai yang membuat Arya mengerutkan kening karena tidak mengerti. Aku perlahan mengulurkan tangan, mengambil pena dari atas meja. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam,
menumpahkan seluruh harga diri dan kemarahanku ke ujung pena, dan membubuhkan tanda tangan besar-besar di kolom istri. Aku mengambil surat itu, mendorongnya ke arahnya, lalu mengambil kartu ATM itu, dan melemparkannya tepat ke wajah Arya. Kartu plastik itu menampar pipinya dan jatuh ke genangan air hujan di lantai. Ambil uang kotormu dan belilah kehormatan serta jabatan dengan itu. Masa mudaku tak ternilai harganya. Kamu tidak pantas membayarnya. Mulai detik ini, semuanya selesai di antara kita. Sampai mati pun, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku berbalik. Meraih koper kecil berisi beberapa potong pakaian kerja, mengenakan jas hujan tipis, dan melangkah keluar pintu. Hujan mencambuk wajahku, angin yang menusuk tulang menembus tubuhku. Aku berjalan sendirian di kegelapan malam Jakarta. Satu tangan menyeret koper. Tangan lainnya mendekap erat perutku yang masih rata. Air mataku bercampur dengan air hujan, asin dan pahit. Malam itu, aku bersumpah pada langit Jakarta yang meraung karena badai guntur. Aku bersumpah bahwa aku akan bertahan hidup. Melahirkan anak-anak ini, mendidik mereka menjadi manusia yang paling bermartabat. Dan jika suatu hari pengkhianat itu muncul lagi, aku akan membuatnya membayar mahal atas kelicikannya. Taksi mengerem mendadak di gerbang kompleks apartemen, membuyarkan lamunanku. Aku menggendong Ayu yang tertidur pulas dan, sambil menuntun Bima, keluar dari mobil. Hari ini Jakarta diguyur hujan, besok akan menjadi hari yang baru, dan aku tahu, mulai besok, badai yang sesungguhnya akan menghantam ambang pintuku. 3 hari berlalu sejak malam penuh gejolak di restoran itu. 3 hari sejak aku membuang kartu SIM lamaku ke tempat sampah, memblokir semua cara kontak dengan mantan teman kampus. Aku tahu, dengan kekuasaan dan koneksi Arya, menemukan alamatku atau TK anak-anakku hanyalah masalah waktu. Tapi aku tidak bersembunyi. Aku pergi bekerja seperti biasa, mengantar dan menjemput anak-anak, bersiap mental menghadapi konfrontasi langsung yang tak terhindarkan. TK Mentari terletak di dalam gang hijau yang tenang di kawasan Cipete, di bawah rindangnya pohon-pohon angsana. Sore itu, langit Jakarta mendung. Angin menggesek dedaunan. Aku tiba dengan motor matic Scoopyku di gerbang TK pada pukul 16.30. Baru saja berbelok ke dalam gang, aku melihat sebuah Mercedes Maybach hitam mengkilap yang diparkir hingga memakan hampir separuh jalan. Kehadiran mobil semewah itu di TK swasta biasa sontak menarik perhatian banyak orang tua dan warga sekitar. Di dekat mobil itu berdiri sebuah warung kelontong kecil milik Bi Inah, wanita paruh baya yang lincah, yang sudah berjualan di sana selama 10 tahun dan mengenal wajah setiap orang tua serta anak-anak. Dari sudut pandang Bi Inah, peristiwa sore itu terbentang bak sinetron dramatis. Ya Gusti, mobil hitam raksasa itu sudah parkir di sana sejak jam 2 siang. Bibi lagi duduk ngemil kuaci, mata ini nggak lepas ngeliatin terus. Pintunya kebuka, keluar anak muda, rapi banget pakai jas mahal. Wangi parfumnya kecium dari jarak 10 meter. Terus dia mondar-mandir di depan gerbang TK, matanya melotot ke arah pintu masuk. Pas waktunya anak-anak bubaran, mereka pada keluar berbondong-bondong, si pria itu langsung nempel ke pagar, matanya nggak lepas mandangin si kembar anaknya Mbak Dara, Bima sama Ayu. Dia dadah-dadah, ngeluarin 2 kotak mainan gede dari kantong, biru sama merah, terus manggil-manggil, Bima, Ayu, sini sama papa. Anak-anak pada ketakutan, mukanya pucat, sembunyi di belakang Bu Guru. Bu Rini, gurunya itu, pegang mereka erat-erat, gerbangnya nggak mau dibuka. Pria itu cemberut, ngerogoh saku, mau nyelipin uang ke satpam biar dibukain pintu. Bibi udah lihat gelagatnya nggak beres, baru aja mau Bibi usir pakai sapu, Mbak Dara datang naik motor matiknya. Matanya Mbak Dara waktu itu, wih, tajam kayak pisau. Bibi yang tua ini aja lihatnya sampai merinding. Semuanya persis seperti yang dilihat Bi Inah. Saat aku menurunkan standar motor, darahku mendidih. Arya berdiri mencengkeram jeruji gerbang, mencoba menggunakan mainan mahal untuk memancing anak-anakku yang ketakutan dan bersembunyi di balik punggung gurunya. Melihatku, Bu Rini seolah melepaskan beban berat dari bahunya, buru-buru menggendong Ayu dan menuntun Bima mundur. Aku mengambil langkah lebar menuju gerbang, melemparkan helm dengan keras ke jok motor. Arya, sirkus apa yang kamu buat di sini? Arya berjengit dan menoleh. Di wajahnya sekilas melintas kebingungan, tapi ia dengan cepat mengembalikan ekspresi arogannya. Ia membetulkan kacamatanya dan menarik rapi jasnya. Dara, kamu datang. Saya hanya datang untuk menjenguk anak-anak. Sudah 3 hari. Kamu ganti nomor. Resign dari pekerjaan lama. Saya sampai harus menyewa detektif untuk menemukan TK ini. Saya membawakan mereka set mainan Lego, edisi terbatas. Semua anak suka ini.
Aku melirik 2 kotak mainan raksasa yang dilemparkan di tangga, lalu menatap lurus ke wajah pria yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ayah ini. Kamu pikir mainanmu ini ada artinya di sini? Buka matamu dan lihat. Kamu membuat anak-anak ketakutan. Bu Rini, tolong bawa anak-anak kembali ke kelas. Tunggu saya sebentar. Dan tolong jangan biarkan orang asing mendekati mereka. Guru TK itu mengangguk dan buru-buru membawa Bima dan Ayu masuk. Saat sosok mereka menghilang di lorong, aku berbalik menghadap Arya. Orang tua lain sudah mulai berkerumun dan berbisik-bisik. Bi Ina dari warung memasang telinga. Aku tidak peduli. Bukan aku yang harusnya malu di sini. Kamu menyewa detektif untuk membuntuti kami? Seorang direktur utama korporasi besar bertingkah seperti penguntit hina? Bukankah sudah kuperingatkan di restoran? Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu, desis Arya, melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya agar orang luar tidak mendengar. Hina, kamu menyembunyikan anak-anakku selama 5 tahun, memaksa mereka sekolah di tempat sempit dan kumuh ini, memakai baju murahan dari pasar malam. Kamu pikir itu perbuatan mulia, Dara? Sadarlah. Lihat mobil apa yang aku pakai, pakaian apa yang kukenakan. Aku bisa memindahkan mereka ke sekolah internasional terbaik di Jakarta. Setiap hari mereka akan diantar supir pribadi. Properti atas namaku cukup untuk membuat mereka hidup mewah seumur hidup tanpa harus bekerja. Kamu seorang ibu, bagaimana bisa kamu merampas masa depan cerah anak-anakmu sendiri karena keegoisanmu? Kata-kata Arya mengalir lancar seolah ia sudah menghafalnya. Di kepalanya, uang adalah segalanya. Ia menggunakan uang untuk membeli jabatannya, dan kini berpikir ia juga bisa membeli ikatan batin, membeli hak asuh yang telah dibuangnya ke tempat sampah 5 tahun lalu. Aku melipat tangan di dada dan tertawa. Tawa di tengah sore yang mendung itu terdengar pahit dan sangat sarkastis. Masa depan cerah? Apa yang kamu sebut masa depan cerah? Hidup dalam balutan sutra, tapi memanggil wanita lain dengan sebutan ibu. Mewarisi properti. Tapi hidup dalam ketakutan terus-menerus karena dibenci oleh keluarga istrimu? Arya, kamu melupakan satu hal yang sangat sederhana. Aku melangkah maju, memaku pandangan dinginku ke matanya yang mencoba terlihat berkuasa. Saat seorang anak tumbuh besar, mereka butuh ASI. Butuh seseorang yang terjaga semalaman mengompres dahi mereka saat demam hingga 40 derajat. Butuh seseorang yang memegang tangan mereka saat belajar berjalan. 5 tahun lalu, saat aku duduk bersama mereka di rumah sakit tengah malam sementara mereka muntah-muntah, di mana kamu? Saat aku harus berhitung reseh demi membeli susu formula, di mana kamu? Oh ya, kamu sibuk, memakai jas mahal, mengendarai mobil mewah, dan menjilat, merapikan ujung gaun istrimu yang kaya raya itu. Memangnya kenapa kalau anak-anakku memakai baju murahan? Bajunya selalu bersih dan wangi matahari. Memangnya kenapa kalau mereka sekolah di tempat biasa? Di sini mereka disayangi guru-gurunya, diajari mengucapkan terima kasih dan tolong. Mereka anak-anak yang sopan dan punya harga diri. Sedangkan kamu, tubuhmu dipenuhi barang branded, tapi di dalam dirimu bau kepengecutan dan pengkhianatan. Apa yang bisa kamu ajarkan pada anak-anakku? Kamu. Arya terkesiap karena marah. Wajahnya memerah karena malu. Ia mengangkat tangannya seolah ingin menamparku, tapi terhenti saat melihat tatapan tajam Bi Inah dan Satpam yang terus mengawasinya. Ia menurunkan tangannya, mengepalkannya. Terserah apa katamu. Tapi darah daging tidak bisa diubah. Di tubuh mereka mengalir darahku, dan hukum mengakui hak asuhku sebagai ayah. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, aku akan menuntut hak asuh ke pengadilan. Dengan kekuatan finansialku, tidak ada satupun pengadilan yang akan memberikan hak asuh 2 anak kepada seorang ibu tunggal dengan gaji pas-pasan. Ini adalah kartu as terakhirnya. Menggunakan hukum dan uang untuk mengancam seorang ibu. Mungkin, jika posisiku digantikan oleh wanita yang lebih lemah, ia akan jatuh berlutut, menangis dan memohon. Tapi Arya salah memilih lawan. Ia masih berpikir aku adalah mahasiswi lugu, dan penurut seperti 5 tahun lalu. Aku sama sekali tidak gentar, hanya sedikit memiringkan kepala, menatapnya dengan rasa kasihan. Menuntut ke pengadilan? Bagus. Aku malah menantangmu. Apa katamu? Kukatakan, tuntutlah ke pengadilan, ajukan gugatan, sewa pengacara-pengacara terbaikmu. Aku mendekatkan wajahku, berbisik dingin. Tapi Arya, sebelum kamu menulis gugatan itu, pikirkan baik-baik. Begitu kasus ini masuk persidangan, koran-koran dan akun gosip akan penuh dengan headline tentang direktur utama yang tanpa belas kasihan mencampakkan istrinya yang sedang hamil anak kembar, demi menikahi putri mahkota korporasi. Apa yang akan terjadi dengan saham perusahamu, mertuamu, pria yang sangat menjaga nama baik keluarganya itu? Apa yang akan dia pikirkan tentang menantunya yang tidak tahu malu?
Dan istrimu saat ini, apa dia akan mengizinkanmu membawa 2 anak luar nikah ke rumahnya untuk membagi harta warisannya? Wajah Arya seketika berubah seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di dahinya. Kata-kataku bagaikan jarum berakun yang menusuk tepat ke titik paling menyakitkan baginya. Arya takut kehilangan anak-anaknya, tapi 10.000 kali lebih takut kehilangan kursi direktur utama dan kekayaan yang luar biasa itu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu mau mengambil anak-anak bukan karena kamu mencintai mereka. Kamu hanya terobsesi dengan kemunculan mereka. Takut mereka mengancam sarang keluarga palsumu kan? Kamu ingin menyembunyikan mereka di tempat yang di bawah kendalimu agar bisa membungkam mulutku. Tapi kamu salah. Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku, dan aku tidak butuh sepeser pun dari harta kotormu. Jika kamu berani mendekati sekolah anak-anakku lagi, aku sendiri yang akan mengirimkan semua dokumen, rekam medis kehamilan kembarku, dan surat pernyataan cerai 5 tahun, lalu itu langsung ke meja kerja ketua dewan direksi, mertuamu. Dan mari kita lihat siapa di antara kita yang akan berakhir tanpa apa-apa dalam permainan ini. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan masuk ke halaman sekolah, tanpa melihat lagi wajah Arya yang berubah dari putih menjadi abu-abu. Di pinggir jalan, Arya berdiri terpaku seperti patung tanah liat yang disiram air. Matanya yang gemetar menatap punggungku. Tangannya mengepal hingga berdarah, namun ia tak bisa mengeluarkan satu ancaman pun lagi. Sesaat kemudian, dengan amarah yang meledak, ia masuk ke mobil mewahnya, membanting pintu, dan melaju pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot dan tatapan jijik dari para saksi mata. Aku menjemput Bima dan Ayu dari gurunya. Anak-anak itu memeluk leherku erat-erat. Aku memakaikan helm pada mereka, menyalakan motor, dan membaur ke dalam arus lalu lintas rush hour sore Jakarta. Angin menerpa rambutku. Dadaku terasa sesak, namun di saat yang sama aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Pertempuran pertama telah kumenangkan dengan memotong jalur mundur Arya, tapi aku tahu, badai yang sebenarnya masih akan datang. Malam di apartemen 3 kamar kami seluas 60 meter persegi itu berlalu dengan tenang. Apartemen ini tidak terlalu besar, tapi aku menatanya dengan nyaman, dipenuhi cahaya dan tanaman hias. Di sudut ruang tamu berdiri rak buku besar penuh dongeng anak dan di lantai terhampar karpet empuk tempat anak-anak biasanya bergulingan bermain-mainan. Segala sesuatu di rumah ini bernapas dengan kedamaian, atmosfer keamanan mutlak yang dengan gigih kubangun selama 5 tahun untuk melindungi anak-anak dari badai kehidupan. Tapi malam ini, di atmosfer itu, seolah muncul sebuah retakan kecil. Setelah makan malam dengan salmon panggang kesukaan mereka dan sup bening, Bima dan Ayu tidak berlari ke ruang tamu untuk menonton kartun seperti biasanya. Ayu, sambil memeluk boneka beruangnya, mengikutiku ke dapur dan berdiri di ambang pintu, melihatku mencuci piring. Sementara Bima duduk di kursi makannya yang sudah mulai kekecilan, menopang dagu dengan tangan, menatap termenung pada tetesan air di gelas kaca. Anak-anak jauh lebih sensitif dari yang orang dewasa pikirkan, terutama anak kembar yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Mereka memiliki antena tak kasat mata yang bisa menangkap kecemasan ibunya. Peristiwa di restoran dan konfrontasi sore tadi di gerbang sekolah tidak mungkin berlalu begitu saja bagi anak-anak berusia 5 tahun. Aku mengeringkan tangan, melepas celemek, lalu menghampiri mereka. Aku menggendong Ayu dan duduk di kursi berhadapan dengan Bima. Aku tahu. Sudah saatnya menjawab pertanyaan yang selalu paling kutakuti. Harta karun Mama, ada apa hari ini? Supnya kurang enak atau ada yang ganggu kalian di TK? Ayu menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku dan berbisik, Mama, Paman di mobil besar hari ini. Dia siapa? Kenapa dia tahu namaku dan nama Bima? Dia beli mainan besar. Tapi Ayu takut. Aku mengelus punggungnya dengan lembut. Hatiku mencelos. Aku menatap Bima. Ia duduk tegak, pandangannya yang serius layaknya orang dewasa tertuju padaku. Ma, Paman itu bilang dia papa kami. Itu benar, Ma. Pertanyaan Bima menggantung di keheningan dapur, berat seperti batu. Meski aku sudah meramalkan situasi ini, mendengar kata papa dari mulut putraku sendiri, aku merasakan ada yang mengganjal di tenggorokanku. Apa yang harus kujawab? Mengatakan bahwa pria itu memang ayah kandung mereka, tapi ia mencampakkan kami demi uang, mengatakan bahwa ia adalah pengkhianat licik. Monster berwujud pria sukses, jika aku menanamkan kebencian di jiwa mereka yang suci, mereka akan tumbuh dengan hati yang terluka. Mereka akan tidak percaya diri, membawa kompleks anak yang dibuang. Aku tidak ingin anak-anakku menjadi alat balas dendam. Kesucian mereka tidak pantas dinoda oleh dosa orang dewasa. Tapi aku juga tidak bisa berbohong. Kebohongan hanya akan menghancurkan kepercayaan mutlak yang anak-anak ini miliki terhadapku. Aku menarik napas dalam, tersenyum lembut,
dan menggenggam tangan Bima. Bima, ayo, dengarkan Mama. Di dunia ini, setiap keluarga itu berbeda-beda bentuknya. Ada keluarga yang punya kakek, nenek, papa, dan mama. Ada keluarga yang cuma punya papa, dan keluarga kita adalah keluarga superhero, yang cuma ada mama dan kalian berdua. Masih ingat, kan? Keduanya mengangguk serempak. Itulah yang kuajarkan pada mereka sejak mereka mulai mengenali dunia, agar mereka tidak merasa tersisih saat melihat anak-anak lain dijemput oleh ayah mereka. Paman yang tadi, dia memang pria yang bersama-sama dengan mama menciptakan kalian. Ayu melebarkan matanya kaget. Bima mengedipkan matanya berkali-kali. Tapi, menjadi sebuah keluarga bukan cuma soal melahirkan satu sama lain. Dulu, mama dan paman itu berjalan di jalan yang sama, tapi kemudian dia mau pergi ke arah gunung, sedangkan mama mau ke laut. Tujuan hidup kami jadi berbeda, jadi kami memutuskan untuk berpisah jalan. Dia punya kehidupannya sendiri, dan mama punya kehidupan mama bersama kalian. Terus kenapa dia datang ke tempat kita? Dia mau bawa kita ke tempat lain, ya, Ma? Tanya Bima, suaranya terdengar waspada. Tangan mungilnya meremas tanganku lebih kuat. Aku mengelus jemarinya yang tegang. Kecemasan anak ini sekaligus membuatku terharu dan bangga. Ia sedang berusaha melindungi sarang kecil kami. Layaknya seorang pria kecil. Dia datang mungkin karena dia penasaran melihat betapa hebatnya superhero mama tumbuh besar. Dia membelikan mainan karena ingin berkenalan. Tapi dengarkan mama baik-baik. Siapapun itu, orang yang kenal atau tidak kenal. Kalau dia mau membawa kalian tanpa izin mama, itu salah. Kalian berhak menolak, tidak mengambil mainannya, dan tidak ikut dengannya. Kalian hanya perlu ingat satu hal, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita, kecuali kalau mama berhenti bernapas. Sampai saat itu tiba, mama akan melindungi kalian sampai akhir. Nggak mau. Mama harus hidup 1000 tahun. Seru Ayu dan langsung memeluk leherku erat-erat, menyeka air mata dan ingusnya di bajuku. Bima merosot dari kursinya, mendekat dan memeluk pinggangku. Suaranya begitu mantap hingga membuat air mataku menggenang. Aku nggak butuh mainan paman itu, dan aku nggak butuh papa. Aku cuma butuh mama. Kalau aku sudah besar, aku akan belikan mama rumah yang besar, dan aku akan pukul siapa saja yang bikin mama nangis. Air mata yang kutahan sekian lama akhirnya tumpah. Itu bukan air mata kelemahan atau rasa sakit hati, melainkan air mata kebahagiaan yang tak terhingga. Aku memeluk erat dua tubuh kecil yang hangat itu. Wangi sampo bayi yang lembut menyapu bersih semua kelelahan dan kepahitan. Arya mungkin memiliki rumah-rumah mewah triliunan rupiah, mobil-mobil mewah, dan kekuasaan untuk memerintah di pasar. Tapi ia adalah pengemis di kerajaan cinta. Ia tidak akan pernah memiliki kepercayaan mutlak seperti ini, pelukan yang begitu kuat dan tanpa syarat seperti ini. Penjelasanku malam itu tidak memutarbalikkan fakta, tidak pula menaburkan kebencian. Aku hanya menarik garis tegas di benak anak-anakku. Arya adalah pejalan lalu yang punya ikatan darah dengan mereka, tapi ia bukan anggota keluarga. Hak sebagai ayah bukan hanya soal menyumbangkan sperma 5 tahun lalu, melainkan 5 tahun malam-malam tanpa tidur, setiap mangkuk bubur yang dimasak, setiap popok yang diganti. Malam itu, setelah selesai membacakan dongeng dan memastikan anak-anak tertidur pulas, aku keluar ke balkon dan menuangkan segelas air. Pemandangan kota Jakarta di malam hari berkelap-kelip dengan lampu-lampu. Aku tahu, dengan mengusir Arya hari ini, aku telah memotong usahanya untuk mendekati anak-anak. Tetapi orang yang terpojok dan terluka gengsinya tidak akan tinggal diam, apalagi jika ada kekuatan lain di belakangnya. Baru saja aku memikirkan hal itu, ponsel di meja kaca ruang tamu tiba-tiba bergetar dan layarnya menyala. Jam menunjukkan tepat pukul 23.00 Solo. Nomor di layar tidak kukenal, tapi nomor cantik itu langsung menandakan bahwa pemiliknya adalah orang kaya. Firasat dingin menusukku. Aku melangkah mendekat, mengambil ponsel, dan menekan tombol jawab. Pertarungan nyata yang bergerak dari balik bayangan telah dimulai. Getaran ponsel di tengah malam selalu membawa tekanan tak kasat mata. Apartemen begitu hening hingga aku bisa mendengar dengungan pelan AC dari kamar anak-anak. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga, namun tidak buru-buru bicara. Di ujung sana ada jeda beberapa detik. Hanya terdengar helaan napas ringan dan alunan musik lounge sayup-sayup di latar belakang. Jelas, si penelepon ingin bermain perang psikologis. Memaksaku bicara lebih dulu untuk mengambil kendali. Tapi aku sudah terbiasa bersabar. Aku diam dan menunggu. Akhirnya, orang di seberang sana mengalah. Terdengar suara wanita, jernih,
diasah hingga terdengar elegan layaknya sosialita papan atas, namun tak bisa menyembunyikan arogansi dan keangkuhan bawaannya. Ini Dara, benar? Ya. Boleh saya tahu ini dengan siapa? Terdengar tawa kecil di telepon, penuh dengan cibiran yang tak ditutupi. Singkat saja, saya Kartika. Istri sah, dan orang yang memegang karir Arya di tangannya. Kalau kamu tidak bodoh, kamu pasti tahu kenapa saya meneleponmu selarut ini. Aku menyandarkan punggungku di pintu kaca balkon. Sudut bibirku sedikit terangkat. Tentu saja, kejadian memalukan seperti ini tidak akan lama dirahasiakan dari wanita yang begitu pencemburu dan mendominasi seperti Kartika. Pasti dia menyuruh orang membuntuti Arya, atau tingkah laku suaminya yang panik dan tak wajar belakangan ini telah membongkar semuanya. Munculnya dua anak yang seperti pinang dibelah dua dengan suaminya, adalah tamparan telak bagi harga diri sang ratu ini. Oh, selamat malam, Ibu Kartika. Larut malam begini Anda turun tangan sendiri menelepon mantan istri suami Anda. Sepertinya rumah tangga Anda sedang tidak baik-baik saja. Mau saya rekomendasikan beberapa pengacara cerai yang bagus? Di ujung telepon, napas Kartika seketika menjadi berat. Ketenangan dan sarkasmeku benar-benar di luar dugaannya. Orang-orang yang terbiasa hidup mewah dan menindas orang lain dengan uang selalu berpikir bahwa hanya dengan menyebutkan nama mereka, semua orang yang statusnya di bawah akan gemetar dan merangkak. Jaga mulutmu, desis Kartika disela giginya. Topeng keanggunannya mulai retak. Saya menelepon bukan untuk mendengar ceramah dari pecundang. Saya sudah menyelidiki latar belakangmu. Ibu tunggal, manajer kelas menengah di agensi media abal-abal, tinggal di apartemen KPR. Kamu pikir dengan memanfaatkan dua anak haram itu, kamu bisa menyusup ke keluarga saya dan memeras suami saya? Kamu terlalu banyak bermimpi. Anak haram, kata-kata itu menyulut api kemarahan di dadaku. Tapi aku memejamkan mata, menekan amarah itu, mengubahnya menjadi es yang tajam. Dalam menghadapi orang yang gila karena cemburu, senjata terbaik adalah sikap dingin yang absolut. Ibu Kartika, penyelidikan Anda cukup detail. Tapi sepertinya detektif Anda bekerja kurang efisien. Kalau saya mau memeras Anda, saya sudah menyeret anak-anak saya ke pesta pernikahan Anda 5 tahun lalu, bukan menunggu sampai sekarang. Bahwa suami Anda kebetulan mengetahui keberadaan anak-anak saya, itu murni karma dari langit atas dosa-dosanya. Dan kalau dia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan cara bertemu mereka, Andalah yang seharusnya menutup pintu rumah dan menamparnya untuk mendidik suami Anda. Bukan menelepon saya dan menggonggong di telepon. Beraninya kamu menghinaku. Teriak Kartika di telepon. Terdengar suara pecahan kaca di ujung sana. Dengar sini. Korporasi ini milik keluarga saya. Semua yang dimiliki Arya saat ini, dia berhutang pada saya. Saya bisa mengangkatnya, dan saya bisa menginjaknya ke lumpur. Dan begitu juga denganmu. Kalau kamu tidak tahu diri, saya akan pastikan kamu tidak akan bisa mencari kerja di Jakarta ini. Saya akan buat kamu dan anak-anakmu hidup lebih menderita daripada mati. Dan bagaimana cara Anda merampas pekerjaan saya? Menyogok bos saya, atau menyuruh preman ke rumah saya? Aku tertawa. Tawaku ringan dan tanpa beban. Ibu Kartika, Anda terbiasa hidup mewah dan menginjak orang dengan uang, jadi Anda pikir semua orang sama takutnya kehilangan uang seperti Anda. Tapi Anda lupa satu kebenaran sederhana. Orang yang berjalan tanpa alas kaki, tidak akan pernah takut pada orang yang memakai sepatu. Saya memulai dari nol. Kemungkinan terburuk, saya akan mulai dari nol lagi. Tapi Anda dan suami Anda, seorang wanita karir yang kuat dari kelas atas, tertangkap basah menutupi kelakuan suaminya yang mencampakkan istri hamil, lalu mengancam seorang ibu tunggal. Seberapa jauh saham korporasi keluarga Anda akan anjlok jika saya mengirimkan rekaman telepon malam ini ke media massa? Di seberang sana, tiba-tiba hening. Hanya terdengar napas Kartika yang tertahan. Ia tidak menyangka aku merekam percakapan ini. Sebenarnya, aku tidak merekam apapun. Aku hanya bermain psikologi dengannya. Bagi orang-orang yang menganggap reputasi dan brand perusahaan adalah segalanya, skandal media adalah mimpi buruk terburuk. Melihatnya terdiam, aku memberikan pukulan penutup. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan sekarang, karena saya hanya akan mengatakannya sekali. Pertama, dua anak ini adalah darah daging saya. Mereka bukan alat pencari uang, dan bukan sampah yang berani Anda sebut anak haram. Kedua, apa yang sudah saya ludahkan 5 tahun lalu, tidak akan pernah saya pungut lagi. Suami Anda mungkin harta karun bagi Anda, tapi bagi saya dia tidak lebih dari tumpukan sampah. Kalau Anda mau menjaga sampah Anda, ikat dia kuat-kuat di rumah. Jangan biarkan dia berkeliaran di dekat sekolah anak-anak saya. Jika dia, atau Anda, muncul di hadapan kami sekali lagi,
Saya tidak menjamin kursi direktur utamanya dan reputasi korporasi Anda akan tetap utuh. Kamu, racau Kartika dengan suara bergetar. Kesombongan awalnya telah sepenuhnya ditekan oleh ketegasan dan seranganku. Anggap ini saran ramah dari orang yang sudah pernah melewatinya. Semoga Anda bisa tidur nyenyak malam ini di samping suami teladan Anda. Selamat malam. Aku dengan tegas menekan tombol putus, lalu langsung memasukkan nomor itu ke daftar blokir. Aku melempar ponsel ke sofa, menatap kegelapan pekat di luar jendela. Ancaman Kartika tidak membuatku takut, tapi panggilan itu menyadarkanku bahwa untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, kata-kata saja tidak akan cukup. Musuh yang picik seperti Kartika dan pria gila hormat seperti Arya tidak akan pernah mundur sampai mereka mencapai tujuan, atau sampai mereka hancur lebur. Aku masuk ke ruang kerjaku yang kecil, menyalakan laptop. Cahaya terang dari layar menerangi wajah dinginku. Kartika benar dalam satu hal. Ia telah menyelidiki latar belakangku, tapi hanya melihat cangkang luarnya saja. Ia pikir aku hanyalah manajer tingkat menengah di sebuah agensi media kecil. Yang tidak diketahui Kartika, Arya, maupun seluruh dunia bisnis di kota ini, adalah bahwa pemilik 30% saham PT Monolith Jaya Nusantara, mitra strategis kunci yang memegang kontrak vital dengan korporasi keluarga Kartika, adalah seorang wanita dengan nama yang sangat sederhana, Dara Wulandari. Selama 5 tahun terakhir, aku bukan sekadar seorang ibu. Aku bekerja layaknya orang kesurupan. Menggunakan modal kecil dari proyek-proyek sampingan, dikombinasikan dengan otak tajam seorang lulusan cum laude Fakultas Ekonomi, untuk berinvestasi. Aku bergerak di balik layar, membangun jaring pengaman finansial yang kuat untuk melindungi anak-anakku. Aku membuka sebuah file rahasia yang berisi rincian kontrak korporasi Arya. Sudut bibirku melengkung membentuk senyuman berbahaya. Arya, Kartika. Kalian suka menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Baiklah, kalau begitu aku akan memberi kalian rasa bagaimana rasanya saat kekuasaan itu justru mencekik leher kalian sendiri. Suara ketikan keyboard memecah keheningan malam. Papan catur untuk menggulingkan mereka telah digelar. Hitung mundur menuju hari-hari paling bergejolak bagi keluarga konglomerat arogan itu, dimulai dari menit ini. Senin pagi. Udara Jakarta pekat dengan asap knalpot dan hiruk-pikuk orang-orang yang bergegas bekerja. Setelah telepon ancaman dari Kartika di tengah malam, aku yakin wanita itu tidak akan tinggal diam. Sang pewaris yang terbiasa memerintah dan menindas orang dengan uang, tidak akan bisa menelan penghinaan dari seorang ibu tunggal di telepon. Dan dugaanku benar, baru saja aku meninggalkan anak-anak di gerbang TK, saling bertukar beberapa kata dengan Bu Rini untuk berjaga-jaga, aku memutar balik motorku. Saat aku tiba di persimpangan jalan, sebuah Range Rover putih dengan kaca gelap pekat tiba-tiba melesat keluar dan memblokir jalanku. Terdengar decit rem yang melengking. Jika aku tidak menahan stang dengan kuat, aku pasti sudah terjatuh. Pintu mobil terbuka. Arya turun lebih dulu, wajahnya tampak lelah dan tegang. Tepat di belakangnya, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus, tapi dari ujung kepala hingga ujung kaki dibalut barang branded. Wajah di bawah riasan tebalnya menyembunyikan kekerasan dan kekejaman di balik kacamata hitam besar. Itu adalah Kartika. Di persimpangan yang sama itu, Bi Inah dari warung kembali menjadi saksi mata sebuah pertengkaran panas. Bagi orang yang sudah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun, drama kecemburuan atau keributan soal utang bukanlah hal baru. Tapi konfrontasi yang kental dengan bau uang besar dan kebencian kelas atas seperti ini, sangat jarang terjadi. Astagfirullah, pagi-pagi buta sudah ribut, gumam Bi Inah. Mobil putih raksasa itu ngalangin jalannya Mbak Dara. Keluar deh cowok ganteng yang kemarin, tapi hari ini bawa istrinya. Nggak usah kenalan juga dari cara jalannya, dagu yang diangkat ke langit, sama tas kulit buayanya. Bibi yang tua ini langsung tahu kalau dia orang kaya raya yang galak. Dia buka kacamata hitamnya, ngelihat Mbak Dara dari atas sampai bawah, kayak lagi ngelihat kuman. Cowok itu narik-narik lengan bajunya, nyoba nenangin, tapi tangannya malah ditepis kasar. Bibi duduk minum es teh 5.000 perak, tapi jantung dak-dikduk, mikir wah, bakal jambak-jambakan nih. Mbak Dara kita malah tenang banget kayak ular piton. Dia nurunin standar motor, buka helm, lipat tangan di dada, dan natap lurus ke muka suami istri itu. Sumpah, aura Mbak Dara waktu itu langsung ngancurin si Nyonya Menor. Semuanya persis seperti yang dideskripsikan Bi Inah. Aku tidak ketakutan, dan bahkan tidak berniat mundur. Aku dengan tenang mematikan mesin, mencabut kunci, melipat tangan di dada, dan menunggu drama apa yang akan dimainkan pasangan ini. Jadi ini yang namanya Dara. Aslinya kelihatan lebih menyedihkan dan melarat daripada di foto yang dikirim detektif saya.
Suara Kartika nyaring dan sengaja dikeraskan agar pejalan kaki yang berhenti untuk menonton bisa mendengarnya. Ia ingin memanfaatkan opini publik untuk melabeliku sebagai pelakor tak tahu malu yang menggunakan anak-anak untuk memeras. Wanita yang masih punya sedikit harga diri, setelah dicampakkan suaminya 5 tahun lalu, harusnya sembunyi di lubang tikus dan gak usah nongol lagi. Tapi kamu berani bawa anak-anakmu dan memeras suamiku. Kamu gak punya malu. Arya yang berdiri di sampingnya menjadi pucat dan menarik pelan siku istrinya. Tika, pelankan suaramu, di sini banyak orang. Gak enak dilihat. Ayo kita ngobrol di kafe itu saja. Dara, kamu bisa mampir sebentar. Kita harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Menyelesaikan masalah secara tuntas? Aku menyeringai, melirik kafe sepi di seberang jalan, lalu menegakkan standar motor dan berjalan maju. Aku tidak peduli menjadi tontonan orang banyak. Di sudut paling ujung kafe, Kartika, tanpa repot-repot memesan minuman, membanting tas Hermes seharga 300 juta rupiahnya ke atas meja dengan kasar. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen dari dalamnya dan melemparkannya ke arahku. Saya orang bisnis, saya nggak suka basa-basi. Ini surat rujukan untuk tes DNA di klinik internasional yang ditunjuk keluarga saya. Saya nggak percaya anak-anak itu darah daging Arya. Tukang tipu sepertimu. Setelah tahu Arya sekarang jadi direktur utama, pasti memungut 2 anak jalanan entah dari mana, mengoperasi plastik wajah mereka biar mirip suamiku, dan sekarang mau memeras kami. Kalau kamu punya nyali, besok bawa mereka ke klinik untuk ambil sampel darah. Aku menatap map di atas meja, lalu menatap Arya. Pria itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Oh, jadi begitu cara dia menjelaskannya kepada istrinya. Dia tidak berani mengaku bahwa dia dengan kejam membuang istrinya yang sedang hamil anak kembar. Dia sangat pengekut hingga melemparkan semua kesalahan padaku, melabeliku sebagai penipu murahan, hanya untuk mempertahankan citra sucinya di mata keluarga istrinya. Aku tertawa, tawaku yang jernih namun membekukan tulang bergema di kafe yang sepi itu. Arya, kamu tidak pernah berhenti membuatku takjub. 5 tahun lalu aku pikir kamu cuma pria ambisius gila karir. Aku nggak menyangka dalam 5 tahun. Kamu berevolusi jadi pengecut yang sembunyi di balik rok istri dan gak berani mengakui darah dagingmu sendiri. Operasi plastik anak 5 tahun buat meras? Ibu Kartika, imajinasi Anda luar biasa. Anda kebanyakan nonton sinetron. Diam, kamu mau tes atau enggak? Tinggal jawab iya atau tidak. Kalau kamu nolak, berarti kamu memang bersalah. Saya akan langsung panggil polisi dan melaporkanmu atas tuduhan pemerasan dan penipuan. Desis Kartika. Kesombongannya, yang dihadapkan pada perlawanan, membuatnya kehilangan seluruh kepalsuan anggunnya. Aku perlahan mengambil surat rujukan tes itu, memutar-mutarnya di tanganku. Aku sangat sadar bahwa apapun yang kukatakan, wanita yang mudah curiga dan haus kekuasaan seperti Kartika tidak akan pernah percaya sampai ia melihat kertas bercap merah. Dan sejujurnya, aku juga menginginkan kertas itu bukan untuk memeras, melainkan sebagai senjata pamungkas untuk menghentikan semua intrik licik pasangan ini. Aku mengangkat kepala, melemparkan kembali kertas itu ke meja, dan menatap lurus ke mata Kartika. Baik, saya setuju tes DNA. Kamu benar-benar setuju? Arya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada kilatan aneh di matanya. Entah itu rasa lega atau ketakutan. Kartika melipat tangannya dengan angkuh. Ia pikir ia telah memojokkanku sehingga aku terpaksa setuju, dan ia yakin 100% hasilnya akan membongkar kedokku. Ya, saya setuju. Tapi saya punya satu syarat. Syarat? Berapa yang kamu mau untuk permainan tipu-tipumu ini? 1 miliar? 2? Keluarga saya punya banyak uang. Tapi ngasih sepeser pun ke wanita sepertimu, sama aja ngotorin tanganku. Aku mengangkat satu jari telunjuk dan menggoyangkannya di depan wajah Kartika. Suaraku tajam bagai silep. Saya tidak butuh 1 rupiah pun dari uang kotor Anda. Syarat saya sangat sederhana. Setelah hasil tes DNA membuktikan 99,9% bahwa 2 anak itu adalah anak kandung Arya, kalian berdua harus menandatangani perjanjian yang disahkan secara hukum di kantor notaris yang saya tunjuk. Di dalamnya harus tertulis dengan jelas bahwa Arya secara sukarela melepaskan seluruh hak asuhnya sebagai ayah, kehilangan hak untuk menggugat hak asuh selamanya, dan tidak berhak mendekati, mengunjungi, atau dengan cara apapun mengganggu kehidupan saya dan anak-anak saya. Jika melanggar, ia harus membayar ganti rugi imaterial sebesar seluruh paket saham yang ia miliki di korporasi Anda. Apakah Anda berani bertaruh sejauh ini? Sang wanita karir yang hebat. Udara di dalam kafe seolah membeku. Kartika mendelik menatapku. Ia sama sekali tidak menduga langkah ini. Biasanya,
Wanita yang memiliki anak dari pria kaya akan mencari berbagai cara untuk memaksa mereka mengakui status anak tersebut dan meminta pembagian harta. Namun aku menggunakan tes itu sendiri untuk memutus hak asuh Arya selamanya dan sekaligus mengancam kekayaannya. Dara, jangan kelewatan. Bagaimanapun mereka darah dagingku. Bagaimana mungkin aku menandatangani surat membuang anakku sendiri? Seru Arya sambil menggebrak meja. Namun Kartika seketika menatap tajam suaminya dengan pandangan membakar. Wanita itu benci risiko. Fakta bahwa Arya punya anak di luar sana sudah merupakan penghinaan baginya. Jika anak-anak itu benar darah dagingnya, ia justru lebih ingin menyingkirkan mereka secepat mungkin agar tidak ada yang bisa mengincar harta kekayaan yang ia kendalikan. Saya setuju. Kalau tes DNA membuktikan mereka anaknya, saya sendiri yang akan membawakan perjanjian itu untuk kamu tanda tangani. Saya malah senang kalau kamu tahu diri dan menyingkirkan anak-anak haram itu dari keluarga saya. Tapi kalau hasilnya membuktikan kamu cuma penipu, bersiaplah membusuk di penjara. Besok jam 9 pagi di klinik internasional, suami saya akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Kartika mengambil tasnya, berdiri, dan mengisyaratkan dengan anggukan agar Arya mengikutinya. Arya menatapku dengan ragu selama sedetik. Pandangannya penuh dengan pertentangan, namun pada akhirnya ia patuh mengikuti istri dominannya layaknya anjing penurut. Melihat Range Rover itu melaju pergi, aku perlahan mengangkat gelas es kopi hitam tanpa gula dan menyesapnya. Pahit, tapi aftertaste-nya anehnya terasa manis. Taruhan telah ditetapkan. Kartika berpikir dia memegang kendali. Tapi dia tidak tahu bahwa tes DNA besoklah yang akan menjadi detonator yang akan meledakkan seluruh kerajaan yang sangat dibanggakannya. Karena di dunia bisnis bayangan, aku bukanlah seorang ibu tunggal yang miskin. Aku adalah orang yang mencekik leher nasib mereka. 5 tahun lalu, di malam saat aku membawa koper meninggalkan kamar kontrakan yang bocor itu, di kantongku hanya ada uang Rp 150.000. Kemiskinan, penghinaan, dan pengkhianatan memberiku pelajaran yang berdarah-darah. Di dunia ini, laki-laki bisa berkhianat, cinta bisa berkhianat, tetapi uang yang dihasilkan dari tanganmu sendiri tidak akan pernah meninggalkanmu. Bulan-bulan kehamilanku mengandung bayi kembar adalah masa di mana aku hidup seperti binatang liar, berjuang untuk bertahan. Aku bekerja sebagai akuntan, menangani laporan pajak untuk 5 atau 6 perusahaan swasta sekaligus. Aku bekerja siang dan malam, dengan lingkaran hitam di bawah mata, dengan perut yang sangat besar, tapi tanganku tak pernah berhenti mengetik di keyboard. Berkat kecerdasanku, insting yang tajam pada angka, dan predikat cum laude sebagai sarjana ekonomi, perlahan-lahan aku memenangkan kepercayaan para direktur yang paling menuntut sekalipun. Setelah Bima dan Ayu lahir, aku tidak berhenti. Satu tangan menimang bayi, tangan lain mengaduk susu formula. Aku mempelajari pasar, mengikuti pergerakan saham, dan berinvestasi di properti pinggiran kota. Nasib menghadiahiku. Investasiku yang berisiko namun terukur mendatangkan keuntungan secara eksponensial. Aku tidak membeli barang branded, tidak membeli mobil mewah untuk pamer. Semua uangku, melalui kakak kelasku di universitas yang sangat dekat denganku bernama Andika, seorang pengacara dan pakar keuangan berpengalaman, ku investasikan untuk mendirikan PT Monolith Jaya Nusantara, perusahaan pemasok material bangunan premium. Aku tetap berada di bayang-bayang, hanya sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 40%. Sementara posisi direktur utama kuserahkan pada Andika. Di mata orang-orang, aku hanyalah seorang manajer departemen di agensi media kecil, tinggal di apartemen KPR, dan mengendarai motor matic. Penyamaran sempurna ini menjamin kehidupan damai bagiku dan anak-anakku, di mana tak ada seorang pun yang ikut campur. Dan, ironisnya, roda nasib berputar. PT Bangun Persada, tempat Arya menjadi direktur utama di bawah kekuasaan mertuanya, saat ini sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk megaproyek resor mewah di luar kota. Dan pemasok eksklusif marmer impor yang menentukan seluruh jadwal pembangunan, tidak lain dan tidak bukan adalah PT Monolith Jaya Nusantara. Untuk menandatangani kontrak ini, Arya harus mempertaruhkan reputasi pribadinya dan kursi direktur utamanya di hadapan dewan direksi istrinya. Jika Monolith Jaya menghentikan pasokan, megaproyek itu akan lumpuh. Denda keterlambatan akan mencapai ratusan miliar rupiah. Maka Bangun Persada akan berada di ambang kebangkrutan. Dan Arya akan segera ditendang oleh mertuanya dari kursi jabatannya. Malam sebelum tes DNA, aku duduk di ruang kerjaku dengan pintu terkunci. Lampu meja memancarkan cahaya kuning yang hangat. Aku mengambil ponsel dan memutar nomor Andika. Halo, Andika. Bagaimana perkembangan proyek pasokan untuk Bangun Persada?
Di ujung telepon, terdengar suara tenang dan profesional Andika. "Selamat malam, Ibu Komisaris bayangan kita. Pengiriman marmer tahap pertama sudah tiba di pelabuhan. Bangun Persada terus mendesak pengiriman. Besok mereka akan mengirim perwakilan untuk menandatangani berita acara serah terima dan mentransfer sisa 50% pembayaran tahap pertama. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan proyek ini? Biasanya kamu tidak pernah ikut campur soal operasional." Aku memutar-mutar pena di tanganku. Tatapanku tertuju pada ruang gelap di luar jendela. "Andika, jangan dikirim. Tahan pengiriman partai barang ini di pelabuhan untuk sementara waktu." "Tahan? Dara? Kamu bercanda atau serius? Kontrak sudah ditandatangani. Kalau kita menunda pengiriman, Bangun Persada akan menuntut kita atas wan prestasi, dendanya tidak kecil." "Apa yang kamu rencanakan?" Andika sangat terkejut. Ia tahu aku adalah orang yang memegang prinsip dan tidak pernah bermain-main dengan bisnis. Aku menarik napas dalam, suaraku menjadi dingin dan penuh tekad. "Aku tidak bercanda. Aktifkan klausul tambahan di halaman ke-15 kontrak. Klausul force majeure akibat fluktuasi pasar dan risiko pasokan internal. Kita berhak menahan pengiriman hingga 15 hari untuk penilaian ulang harga tanpa denda. Dalam 15 hari ini, aku mau kamu menyebarkan rumor di pasar bahwa Monolith Jaya sedang mempertimbangkan untuk menjual pasokan ini ke pesaing langsung Bangun Persada dengan harga 20% lebih tinggi." "Dara, tunggu dulu. Kamu mau menyudutkan Bangun Persada? Mega proyek mereka sedang di tahap krusial. 1 hari berhenti, kerugiannya miliaran. Mereka bisa gila. Terutama Arya, direktur utama mereka. Kudengar mertuanya sudah menekannya habis-habisan. Kalau ada masalah dengan pasokan ini, tamatlah karirnya." Sudut bibirku melengkung membentuk senyuman kejam. "Justru itu yang kuinginkan, Andika. Aku ingin menyudutkan Arya tanpa jalan keluar. Aku ingin dia merasakan bagaimana semua hal yang dia puja hancur di depan matanya sendiri. Lakukan seperti yang aku perintahkan. Semua kerugian finansial yang mungkin terjadi akan kutanggung dari dividen pribadiku. Siapkan dokumennya, tunggu sinyalku, dan kirimkan surat resmi ke Bangun Persada via kurir ekspres." "Baik, aku tidak tahu masalah apa yang kamu miliki dengan Arya ini. Tapi berurusan dengan ibu berdarah dingin dari 2 anak sepertimu, dia sama saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Aku akan siapkan semuanya." Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di atas meja. Ruangan begitu sepi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku tidak pernah menjadi pendendam. Seandainya Arya duduk tenang di kursi direktur utamanya dan tidak mengganggu kehidupan kami, mungkin aku akan membiarkan masa lalu terkubur. Tapi dia serakah. Ingin mempertahankan kekayaan keluarga istrinya, sekaligus merampas anak-anakku untuk memuaskan egonya. Dan yang lebih parah, istrinya Kartika menghina kami dengan sangat kejam. Aku mengulurkan tangan, membuka laci meja yang terkunci. Di dalamnya terbaring sebuah kotak kayu kecil. Aku mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Itu adalah surat cerai tersebut. Tanda tanganku yang ditekan kuat-kuat masih terlihat jelas, beserta noda-noda air hujan dari malam itu. "Arya, kamu menilai masa mudaku dan penghinaanku seharga 500 juta rupiah. Besok, melalui tes DNA dan kontrak Monolith Jaya, aku akan menunjukkan padamu berapa harga dari sebuah pengkhianatan dan pembuangan darah dagingmu sendiri. Harganya puluhan ribu kali lipat dari 500 jutamu." Aku melipat kertas itu, menyimpannya di dalam tas, bersiap untuk pertemuan penentuan nasib besok pagi di klinik. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya baru saja dimulai. Ruang tunggu VVIP Departemen Genetika di Rumah Sakit Internasional itu dibanjiri cahaya putih yang dingin. Atmosfer di ruangan itu menegang hingga ke batas maksimal, bagaikan senar gitar yang siap putus hanya dengan sentuhan paling ringan. Aku duduk di sofa kulit hitam, dengan tenang memeriksa email kerja di ponselku. Di seberangku, Kartika terus-menerus mengetukkan hak sepatunya ke lantai, mengeluarkan suara tidak sabar. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tangannya meremas sapu tangan sutranya. Arya berdiri bersandar di dinding, tidak berani memandangku. Tatapannya terpaku pada pintu laboratorium. Keringat mengucur di dahinya, meski suhu AC disetel pada 20 derajat. 3 hari lalu, aku membawa Bima dan Ayu ke sini untuk mengambil sampel rambut dan air liur. Arya juga telah memberikan sampel darah di bawah pengawasan ketat Kartika sendiri. Wanita itu takut aku akan menukar sampel dan membayar mahal agar pihak rumah sakit mempercepat prosesnya dan menjamin tingkat kerahasiaan tertinggi. Dan kini, momen pembuktian pun tiba, terdengar bunyi gagang pintu, dan kepala departemen laboratorium keluar sambil memegang amplop putih tersegel di tangannya. Kartika langsung menerjang ke arahnya, bagaikan ngengat melihat api.
Ia membuang jauh-jauh tata krama aristokratnya dan secara kasar merampas amplop itu dari tangan dokter. Arya juga melangkah maju. Napasnya tersengal-sengal. "Sini," desis Kartika. Jari-jarinya yang gemetar merobek segel amplop. Ia mengeluarkan hasil laporan dengan cap merah rumah sakit. Matanya yang liar dengan cepat memindai kesimpulan di bagian bawah. Aku tetap duduk, menyesap teh hangat yang baru saja dibawakan perawat. Aku tidak perlu melihat kertas itu. Cukup melihat bagaimana wajah Kartika berubah, aku tahu pertunjukannya sudah berakhir. Dalam sekejap, wajah penuh bedaknya berubah menjadi seputih mayat. Matanya melebar, ia menatap angka yang dicetak tebal. Bibirnya bergetar, ia tak sanggup mengeluarkan suara yang terartikulasi. "Tetika. Bagaimana hasilnya?" Arya mendekat, suaranya gemetar. Ia mengulurkan tangannya menuju kertas itu. Itu benar?" Plak. Tamparan yang memekakan telinga bergema di seluruh ruangan. Kartika memukul wajah Arya dengan sekuat tenaga, hingga kacamatanya terlempar dan pecah. 5 bekas jari merah tercetak jelas di pipi sang direktur utama yang terhormat. "Pembohong. Bajingan, kau berani membohongiku. Kau bilang pada keluargaku pernikahanmu cuma seumur jagung. Tanpa anak, tanpa tanggungan. Lalu apa artinya angka 99% ini? Kau meninggalkan 2 anak di luar, agar sekarang ibunya bisa datang memeras keluargaku dan mempermalukanku. Dasar pengecut." Kartika menjerit seperti orang gila, melemparkan hasil tes DNA itu tepat ke wajah Arya. Kertas-kertas putih berhamburan ke lantai. Arya, memegangi pipinya, berdiri mematung, benar-benar hancur oleh penghinaan di depan mantan istrinya. Ia tidak berani membantah. Di matanya, kulihat campuran perasaan yang aneh. Ia ketakutan setengah mati menghadapi kemurkaan istri yang memegang nasib keuangannya. Namun di saat yang sama ada secercah kebanggaan rahasia yang cacat menyadari bahwa ia benar-benar ayah dari 2 anak yang sehat dan rupawan. Aku perlahan berdiri, merapikan pakaian, dan berjalan memungut kertas hasil asli dari lantai. Angka 99,9% tercetak tebal dan jelas. Aku menyimpan kertas itu ke dalam tasku. "Ibu Kartika, Anda salah memarahi orang. Dia membohongi Anda bukan soal punya anak. Dia itu sangat licik, mencampakkan saya saat saya sedang hamil, hanya demi mengejar pernikahan dengan Anda. Anda pikir Anda menikahi pangeran kaya, padahal Anda membawa lintah darat tak tahu malu ke rumah. Sekarang kebenarannya sudah jelas, hasil ini bukan untuk memeras Anda, tapi untuk memenuhi kesepakatan kita." Aku mengeluarkan dari dalam tas surat perjanjian bermaterai yang telah disiapkan oleh notaris, dan dengan keras meletakkannya di atas meja kaca di depan mereka. "Baca. Semua syarat sudah tertulis, tanda tangani di sini." Arya secara sukarela melepaskan hak asuh ayahnya, selamanya kehilangan hak untuk menggugat atau mengganggu kehidupan anak-anak saya. "Ibu Kartika, Anda tidak ingin harta keluarga Anda berkurang, kan? Tidak ingin melihat anak-anak ini, kan? Kalau begitu, paksa suami Anda menandatanganinya." Kartika bernapas berat, dadanya naik turun. Ia menatap perjanjian itu dengan tatapan membunuh, lalu berbalik menatap Arya dan menunjuknya dengan jari. "Tanda tangan. Tanda tangani sekarang juga. Buang anak-anak haram itu. Kalau kau tidak tanda tangan, aku bersumpah aku akan langsung menelepon Papa, dia akan mencopot jabatanmu sebagai direktur utama. Aku akan menendangmu keluar dari rumah tanpa bawa apa-apa. Kau akan hidup menggelandang di jalanan." Ancaman Kartika menyudutkan Arya tanpa ampun. Ia menatapku dengan mata memelas dan penuh ketidakberdayaan. "Dara, kumohon, jangan paksa aku. Ini darah dagingku. Aku akan bayar berapapun, tapi jangan paksa aku menandatangani surat pembuangan anakku sendiri." Aku melangkah maju, membenamkan pandangan esku ke wajah pria yang sedang memainkan peran sebagai ayah malang itu. "Darah daging? Saat kamu mengusirku ke jalanan saat hujan badai, apa kamu ingat kata darah daging? Saat kamu memfitnahku, bilang aku memungut anak jalanan dan mengoperasi plastik mereka untuk memeras. Apa kamu ingat kata darah daging? Berhenti bermain peran, Arya. Kamu tidak kasihan pada anak-anak, kamu hanya mengasihani egomu sendiri. Ambil pena dan tanda tangani. Kesabaranku sudah habis." Kartika menyambar pena dari atas meja, menjejalkannya ke tangan Arya dan menggeram dengan penuh ancaman. Di bawah tekanan yang mengerikan dari istri kayanya, tangan yang gemetar, tangan yang sama yang dulu tanpa peduli membuang foto USG kini mengambil pena. Arya menggigit bibirnya hingga berdarah, dengan tangan gemetar menggoreskan tanda tangannya yang berantakan di bawah perjanjian itu. Begitu tanda tangan dibubuhkan, dengan dingin aku mengambil kertas itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya di dalam tas.
Sekarang semuanya selesai. Ambil kertasmu dan pergilah. Dan pastikan kau maupun anak-anakmu tidak pernah lagi muncul di depan keluargaku. Kalau tidak, aku akan gunakan seluruh koneksiku untuk menghancurkan agensi media rongsokanmu itu. Kartika merapikan pakaiannya, mengembalikan sikap angkuh sang pemenang yang baru saja menyingkirkan sampah dengan uang dan kekuasaan. Ia mengeluarkan buku cek dari tasnya, menggoreskan tanda tangan, merobek selembar cek dan melemparkannya ke arahku. Cek senilai Rp 100 juta itu jatuh ke lantai. Dan ini, uang tutup mulut untukmu. Ambil dan ubahlah hidupmu. Wanita miskin sepertimu pasti belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Aku menatap cek di lantai dan tertawa. Tawa yang ceria sekaligus merendahkan. Aku tidak membungkuk, aku mengangkat hak sepatuku yang runcing dan dengan keras menginjak cek itu, menggeseknya di atas lantai marmer sampai hancur tak terbentuk. Ibu Kartika, sudah kubilang, uang Anda terlalu kotor. Saya tidak mau menerimanya. Simpan saja untuk beli obat penenang. Karena beberapa hari ke depan, keluarga Anda akan sangat membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, aku dengan tegas berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Kartika yang terperangah oleh kelancanganku, dan Arya yang terhina menutupi wajahnya dengan tangan. Baru saja aku keluar dari gerbang klinik, ponsel di tasku berdering. Pesan dari Andika, surat resmi penghentian pengiriman marmer ke Bangun Persada sudah dikirim. Di sana panik, presdir mereka lagi kalang kabut mencari tahu siapa dalang di balik monolit Jaya. Aku menengadah menatap langit biru Jakarta, menyelipkan sehelai rambut yang jatuh. Permainan selesai. Kertas yang melindungi anak-anakku kini ada di tanganku. Sekarang saatnya membuka kartu as yang sebenarnya. Balas dendam paling manis baru saja dimulai. Meninggalkan klinik dengan surat perjanjian yang dibubuhi tanda tangan gemetar Arya. Aku merasa batu yang menekan dadaku selama 5 tahun akhirnya runtuh. Mulai detik ini, Bima dan Ayu selamanya hanya milik. Tidak ada yang berhak, dengan menggunakan ikatan darah yang kotor, merampas mereka dariku atau mengancam kedamaian hidup kami. Namun aku sangat memahami tabiat Arya dan keangkuhan picik Kartika. Mereka yang terbiasa menginjak-injak orang lain tidak akan pernah rela korbannya melenggang pergi dengan kepala tegak. Mereka akan mencoba melakukan serangan balik, dan aku telah menyiapkan perisai yang ditempa dari kekuatan finansial untuk menangkisnya. Dan benar saja, hanya berselang 2 hari setelah peristiwa di klinik, badai menghantam agensi media tempatku bekerja. Sebagai penyamaran, Rabu pagi, baru saja aku tiba di kantor dan menyalakan komputer untuk menyetujui rencana kampanye iklan baru. Bu Ningsih, manajer HRD sekaligus teman dekat yang mendukungku di masa-masa tersulit, berlari masuk ke ruanganku. Wajahnya pucat pasi. Dara, apa kamu menyinggung orang dari kalangan atas? Pagi ini perwakilan dari PT Bangun Persada menelepon langsung ke direktur kita. Mereka menyatakan menarik seluruh budget sponsorship sebesar 5 miliar rupiah untuk rangkaian event akhir tahun yang sedang kita persiapkan. Bukan cuma itu, mereka juga memberi kode ke mitra besar lain di industri untuk memboikot perusahaan kita. Kecuali kalau, Bu Ningsih terbata-bata, menatapku dengan penuh rasa kasihan. Kecuali kalau perusahaan memekatku. Benar, kan, Bu Ningsih, lanjutku dengan tenang, terus mengetuk-ngetukkan pena ke meja. Bu Ningsih mengangguk, menghela napas berat. Pak Direktur marah besar. Dia menyuruhku memanggilmu ke ARD sekarang juga untuk memproses PHK. Dara, aku tahu kamu karyawan yang berharga. Kamu sendiri yang membawa banyak kontrak besar ke perusahaan, tapi pengaruh Bangun Persada terlalu besar. Bos kita nggak berani melawan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin aku bisa coba negosiasi? Tidak usah. Aku tersenyum untuk menenangkan Bu Ningsih lalu berdiri, mengemasi dokumen dari mejaku. Ini masalah pribadi. Mereka ingin pakai kekuasaan untuk memutus periuk nasi saya dan anak-anak saya, memaksa saya berlutut dan memohon ampun. Tapi mereka salah. Proses saja suratnya. Saya tidak mau membuat masalah buat perusahaan. Lagi pula, saya memang sudah berencana resign untuk fokus pada proyek-proyek pribadi. Keluar dari kantor membawa kardus berisi barang-barang pribadiku, aku tidak merasa sedih maupun kecewa. Sebaliknya, aku merasa lucu. Kartika benar-benar wanita yang picik. Dia pikir dengan mencabut penghasilanku dari pekerjaan kantoran, dia akan menyudutkanku, memaksaku merangkak ke hadapannya dan memohon pengampunan. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan ini hanyalah cara bagiku agar tidak bosan dan menyembunyikan identitas asliku. Baru saja aku memesan taksi online, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menjawabnya tanpa ragu siapa yang menelepon. Gimana, Dara? Sudah terima surat pemecatannya? Di ujung telepon terdengar suara Kartika yang melengking penuh kemenangan.
Sudah kubilang, melawan keluargaku di Jakarta ini sama saja dengan menggali kuburanmu sendiri. Ibu tunggal, pengangguran. Sebentar lagi tagihan apartemen dan uang sekolah anak-anakmu akan meremukkanmu. Mau kulempar beberapa rese buat makan? Aku bersandar santai di jok taksi. Suaraku dingin dan datar. Ibu Kartika, ternyata Anda punya banyak waktu luang. Suami Anda sekarang pasti sedang dikuliti oleh Dewan Direksi gara-gara penghentian pasokan megaproyek, tapi Anda masih sempat mengkhawatirkan pekerjaan saya? Anda lebih baik khawatirkan kursi Arya daripada saya. Kamu. Kartika tersendat sesaat. Jelas, surat dari Monolit Jaya telah memberikan pukulan mematikan bagi Bangun Persada, tapi kesombongannya tidak membiarkannya mengalah. Urusan korporasi saya bukan urusan kecok sepertimu. Masalah sepele itu bisa diselesaikan papaku hanya dengan jentikan jari. Tapi kamu, saya ingin kamu merasakan penderitaan. Saya ingin kamu berlutut memohon padaku. Kalau kamu punya otak, serahkan hak asuh anak-anak haram itu pada Arya dan minggatlah dari kota ini. Keluargaku akan memelihara mereka layaknya 2 anjing peliharaan. Itu masih lebih baik daripada mereka mati kelaparan sama ibu tak berguna sepertimu. Oh, jadi ini tujuan akhir mereka. Menandatangani penyerahan hak asuh di klinik hanya untuk menipu mata, lalu di belakang menggunakan uang dan kekuasaan untuk memaksaku menyerahkan anak-anak itu. Rencana yang licik dan keji. Mereka pikir saat posisiku terdesak, aku akan menyerah. Aku mencengkeram ponselku lebih kuat. Tatapanku menjadi tajam bak pedang di kegelapan. Ibu Kartika, Anda terlalu percaya diri. Bapak Anda mungkin bisa mematahkan ke-10 jarinya, tapi dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah Bangun Persada kali ini. Berpegangan eratlah pada kursi suami Anda, karena besok, Anda sendirilah yang harus berlutut meminta maaf pada kecoak ini. Aku memutus panggilan tanpa memberinya kesempatan bicara. Taksi berhenti di depan salah satu gedung perkantoran kelas A termewah di pusat distrik bisnis Jakarta. Disinilah letak kantor pusat PT Monolit Jaya Nusantara, perusahaan yang kudirikan dan di mana aku memegang seluruh kendali. Aku keluar dari mobil, menaikkan kacamata hitamku, dan membuang kardus berisi barang-barang lama ke tempat sampah. Topeng pegawai kantoran telah dilepas. Mulai menit ini, aku adalah Dara Wulandari, Ketua Dewan Komisaris Bayangan PT Monolit Jaya, sosok yang mencengkeram leher PT Bangun Persada. Lobi lantai 30 Monolit Jaya berkilau dengan cahaya lampu kristal. Para staf dengan seragam tanpa celah bergerak tanpa suara. Andika, sang direktur utama, sudah menunggu di depan pintu ruanganku. Melihatku dalam setelan celana blazer putih yang tegas namun elegan, sepatu hak tinggi, dengan aura dingin dan mendominasi, Andika tersenyum dan membuka jalan. Selamat siang, Ibu Komisaris. Perwakilan dari Bangun Persada sudah menunggu di ruang meeting selama 2 jam. Mereka seperti cacing kepanasan. Pembekuan pasokan marmer melumpuhkan seluruh megaproyek triliunan mereka. Direktur utama mereka, si Arya ini, menerorku lewat telepon sejak pagi, menuntut bertemu langsung dengan manajemen puncak. Aku duduk di kursi kulitku, perlahan memutar kursi untuk melihat panorama Jakarta melalui dinding kaca. Biarkan mereka menunggu 1 jam lagi, Andika. Biar kesombongan mereka benar-benar terkuras. Setelah itu, bawa Arya masuk ke sini. Sendirian, tepat 1 jam kemudian, pintu ruangan terbuka dan masuklah Arya. Ia terlihat sangat menyedihkan, tidak seperti biasanya. Jasnya kusut, dasinya kendor, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya pucat tanpa darah. Tekanan dari mertuanya yang otoriter dan ancaman kebangkrutan telah menghisap seluruh rasa percaya dirinya. Ia masuk dengan kepala menunduk, suaranya menjilat, sama sekali berbeda dengan nada sinis dan angkuh di restoran waktu itu. Selamat siang, Ibu Komisaris. Saya Arya, Direktur Utama PT Bangun Persada. Saya mewakili perusahaan datang untuk memohon Anda meninjau kembali keputusan penghentian pasokan. Kami bersedia menaikkan harga beli sebesar 10% untuk mengkompensasi fluktuasi pasar. Saya mohon. Arya berbicara sambil perlahan mengangkat kepalanya. Pada detik tatapannya bertemu dengan wajahku ketika ia melihatku duduk santai di balik meja mahoni hitam yang sangat besar, seluruh kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Pupil matanya menyusut menjadi titik. Ia terhuyung mundur 2 langkah, tersandung kursi tamu. Mulutnya ternganga, tangannya gemetar menunjuk ke arahku. Dek Dara, kenapa kamu ada di sini? Kamu kerja jadi cleaning service di sini? Enggak mungkin. Ia masih berpegang teguh pada ilusi bodohnya. Pria yang selalu merendahkan mantan istrinya ini tidak bisa percaya bahwa wanita yang menduduki kursi tertinggi di Monolit Jaya ini adalah aku. Aku tersenyum, senyuman yang memesona namun dingin hingga ke sumsum tulang. Aku menopang tangan di atas meja dan perlahan berdiri.
Bapak Direktur Arya, coba lihat baik-baik papan nama jabatan di atas meja ini. Arya melirik ke bawah. Pada plakat nama berlapis emas, terukir kata-kata yang sangat jelas. Dara Wulandari, Ketua Dewan Komisaris. Kaki Arya lemas. Ia jatuh terduduk di kursi. Syok, kengerian, dan penghinaan mencabik-cabik wajahnya. Pada saat itu, seluruh topeng miliardernya yang dihadiahkan oleh keluarga istrinya terkoyak di depan mata wanita yang pernah ia buang karena kemiskinan. Kaget, bukan, wanita yang kau ejek karena tidak bisa menemukan pria yang lebih baik. Wanita yang istrimu pecat dari pekerjaannya pagi ini, ternyata adalah wanita yang memegang karirmu di tangannya. Kontrak vital Bangun Persada ternyata berada di tangan ibu dari 2 anakmu, anak yang baru saja kau buang hak asuhnya. Ah, Arya, ini semua perbuatanmu, kamu mendirikan perusahaan ini untuk balas dendam padaku. Dara, kamu gila? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Racau Arya, keringat mengucur deras dari wajahnya. Balas dendam padamu, aku tertawa. Tawa sinisku menggema di ruangan besar itu. Kamu terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Aku bekerja, aku mencari uang, untuk menghidupi 2 anak yang kau buang, untuk melindungi mereka dari bajingan sepertimu dan istrimu. Dan fakta bahwa Bangun Persada sekarang bergantung pada Monolith Jaya, itu murni hasil dari keserakahan dan ketidakmampuan kalian sendiri. Arya tiba-tiba menerjang maju, mencengkeram tepi mejaku. Matanya memerah darah, suaranya berubah dari keterkejutan menjadi permohonan yang putus asa. Dara, demi 7 tahun pernikahan kita. Demi aku ayah dari Bima dan Ayu. Kumohon, selamatkan aku kali ini. Kalau Bangun Persada gagal dalam proyek ini, mertuaku akan membunuhku. Kartika akan menendangku dari rumah dengan tangan kosong. Aku akan kehilangan segalanya. Dara, tolong kirimkan pasokan itu. Aku janji. Aku akan menebus semuanya padamu dan anak-anak. Melihat pria yang berlutut mencengkeram tepi mejaku, aku merasa mual. Kepicikannya benar-benar melampaui batas kemanusiaan. Saat berkuasa, ia menginjak-injak istrinya dan menuntut anak-anaknya. Saat terpojok, ia merangkak memohon, membawa-bawa ikatan suami istri dan darah daging demi memancing belas kasihan. Aku mengibaskan tanganku, dengan kasar menepis tangannya yang berkeringat dari mejaku. Ikatan suami istri sudah mati di malam hujan badai saat kau melempar uang 500 juta ke wajahku. Ayah Bima dan Ayu, surat perjanjian dengan tanda tanganmu masih ada di brankasku. Saat istrimu menelepon dan merendahkan kami, merampas pekerjaanku, di mana kau? Kau diam seperti ikan, takut kehilangan kursimu, takut kehilangan uang keluarga istrimu, makanya kau dengan patuh menandatangani penyerahan anak-anak di klinik. Sekarang atas dasar apa kau memintaku? Aku menekan tombol interkom di meja, memanggil Andika. Andika, bawa kontrak Bangun Persada masuk. Andika masuk dan meletakkan map tebal di atas meja. Aku mengambil pena emas dan dengan dingin mencoret halaman pertama kontrak itu dengan tanda silang besar. Dengan ini saya umumkan secara resmi, PT Monolith Jaya Nusantara membatalkan kontrak pasokan material dengan PT Bangun Persada secara sepihak. Semua dendawan prestasi sesuai perjanjian siap kami bayar penuh. Pasokan saat ini yang ada di pelabuhan akan segera ditransfer ke PT Selatan Karya, kompetitor terbesar Anda. Mendengar vonis matinya, Arya mengeluarkan teriakan histeris dan menerjangku seperti binatang buas yang mengamuk. Tapi Andika dengan sigap menahannya, memanggil petugas keamanan, yang langsung menyeret sang direktur utama yang telah kehilangan harga dirinya itu keluar dari ruanganku. Teriakan Arya semakin memudar dan akhirnya menghilang di balik pintu lift. Aku berdiri di depan dinding kaca, memandangi arus lalu lintas di bawah yang tampak sekecil semut. Kudeta telah selesai. Siaran pers PT Monolith Jaya tentang pemutusan kontrak dengan Bangun Persada dirilis tepat jam 12 siang. Seluruh dunia bisnis Jakarta geger. Hantaman ini bukan sekadar kerugian finansial. Ini adalah pukulan mematikan bagi reputasi Bangun Persada di pasar. Mega proyek itu dibekukan tanpa batas waktu. Saham Bangun Persada anjlok, menguapkan triliunan rupiah hanya dalam sehari. Dan tentu saja, seluruh tanggung jawab atas malapetaka ini ditanggung oleh orang yang menandatangani keputusan kerjasama dengan Monolith Jaya. Direktur Utama Arya. Menurut desas-desus di kalangan bisnis, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, Bangun Persada hari itu berubah menjadi ladang pembantaian. Presiden Direktur, Ayah Kartika, dengan murka menghancurkan vas antik senilai miliaran rupiah tepat di tengah ruang rapat. Ia segera memecat Arya dari jabatan Direktur Utama, dan memerintahkan divisi audit internal untuk menyelidiki dugaan penggelapan dana pribadi selama masa jabatannya.
demi menjadikannya kambing hitam dan menenangkan para pemegang saham. Namun, tragedi terbesar bagi Arya bukan terjadi di ruang rapat, melainkan di rumah mewah istrinya. Malam itu, saat aku sedang duduk di atas karpet empuk, bermain Lego bersama Bima dan Ayu, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor Kartika, tapi suaranya tak lagi melengking dan arogan seperti saat ia menawariku uang receh. Aku menjawab dan menyalakan loudspeaker. Dara, kamu membohongiku. Kamu ketua komisaris Monolith Jaya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suara Kartika tersendat, diiringi isak tangis yang penuh amarah dan ketakutan. Jelas, menyadari bahwa wanita yang baru saja ia hina ternyata adalah orang yang memegang nasib Kapan saya membohongi Anda? Saya selalu berdiri di atas kaki saya sendiri. Andalah, yang dibutakan oleh arogansi dan uang, yang tidak repot-repot mencari tahu siapa lawan Anda sebenarnya. Baru kemarin pagi Anda meminta saya berlutut menyerahkan anak-anak, dan sekarang keluarga Anda hancur karena ego Anda dan kebodohan suami Anda. Saya mohon padamu, Dara, saya buta, berapapun kompensasi kerugian moral yang kamu mau, saya akan bayar. Tolong kasihani Bangun Persada kali ini. Papa saya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Dan Arya, si bajingan itu sudah saya tendang dari rumah. Saya paksa dia pergi tanpa bawa sepeser pun. Dia juga sudah menandatangani surat cerai. Tolong batalkan keputusanmu. Saya berlutut memohon padamu. Kartika meratap di telepon. Kemunafikannya hanya membuatku tersenyum sinis. Kemarin dia mati-matian membela suaminya, dan hari ini, saat kepentingan keluarganya terancam, ia tanpa ragu membuangnya. Persis seperti bagaimana Arya membuangku 5 tahun lalu. Karma menghampiri mereka dengan sangat cepat dan akurat. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Orang yang berkhianat demi uang, pada akhirnya akan dikhianati dan dibuang karena uang. Ibu Kartika, bisnis adalah peperangan. Tidak ada tempat untuk air mata di sini. Monolith Jaya sudah menandatangani kontrak pengalihan pasokan ke mitra lain. Tinta sudah mengering, tidak ada yang bisa diubah. Urus saja keluarga Anda. Dan soal Arya, kenyataan bahwa Anda menendangnya ke jalanan, itu urusan Anda, bukan urusanku. Jangan pernah menelepon saya lagi. Aku dengan tegas menutup telepon. Kali ini, semua masalah dari pihak Kartika sudah selesai. Dia akan sibuk mengurusi Bangun Persada yang hancur berantakan dan perceraiannya. Dia tidak akan punya waktu maupun keinginan untuk mengganggu kami lagi. Tapi Arya, aku tahu, pria yang kehilangan segalanya karir, keluarga, dan terpojok tanpa arah akan melakukan satu usaha putus asa terakhir. Dan targetnya adalah aku dan anak-anak. Bima yang baru saja selesai membangun kastil Legonya menatapku dengan mata gelapnya yang tenang. Ma, paman jahat itu sudah dihukum, ya? Aku tersenyum dan mengelus kepala putraku. Perasaan lega dan damai memenuhi dadaku. Iya, sayang. Orang yang berbuat jahat dan menyakiti kita, pasti akan dihukum. Mulai hari ini, gak ada lagi yang berani mengganggu kita. Tapi aku salah. Orang yang terpojok kadang-kadang menjadi makhluk yang paling tak tahu malu. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, hujan lebat tiba-tiba mengguyur Jakarta. Kilat menyambar membelah langit malam. Angin menderu menerpa jendela balkon. Bel pintuku berbunyi dengan nada yang mendesak dan tak henti-henti. Suara bel di tengah malam itu terdengar seperti suara kegilaan. Aku melirik ke layar interkom. Menembus gambar yang agak buram, kulihat Arya. Ia basah kuyup, pakaiannya berantakan, rambutnya lepek menempel di dahi. Ia menggedor pintu baja itu sekuat tenaga, meneriakkan sesuatu yang tak jelas, suaranya bercampur dengan guntur. Pengemis dari masa lalu itu akhirnya merangkak ke depan pintuku. Ketukan di pintu, yang bergema di tengah badai malam itu, tidak hanya merusak keheningan apartemen, tetapi juga mengingatkanku pada film horor murahan. Di layar interkom, Arya tampak seperti binatang terluka yang kehilangan akal. Keluarga istrinya telah merampas segalanya. Kartu kredit diblokir, mobil mewah ditarik, rekening bank dibekukan. Dari direktur utama yang maha kuasa, dalam waktu kurang dari 24 jam ia jatuh ke titik terendah, menjadi gelandangan melarat. Dan dalam keputusasaan,nya, satu-satunya pelampung penyelamat yang coba ia raih, ironisnya, adalah istri dan anak-anak yang dulu ia buang. Aku tidak membuka pintu. Aku berjalan ke kamar tidur, merapikan selimut Bima dan Ayu. Anak-anak tertidur lelap, napas mereka teratur. Suara gila di luar tidak mengganggu mereka. Aku kembali ke ruang tamu, menuangkan segelas air hangat dan duduk dengan tenang di sofa. Gedoran terus berlanjut, diiringi isakan tangis seorang pria dewasa. Dara, buka pintunya, aku tahu aku salah. Dara, aku memang bajingan. Aku lebih buruk dari binatang. Tolong buka pintunya, di sini dingin sekali.
Aku nggak punya tempat lain untuk pergi. Dara, biarkan aku melihat anak-anak, papa kembali pada kalian dan mama. Permohonan yang memelas terdengar dari celah pintu. Seandainya posisiku digantikan oleh wanita berhati lembut, ia mungkin akan merasa kasihan dan membuka pintu untuk pria basah kuyup yang berlutut di luar sana. Tapi rasa kasihanku sudah mati di malam aku berjalan dengan perut buncit di tengah hujan 5 tahun lalu. Aku berdiri, berjalan mendekati pintu masuk tapi tidak membuka kuncinya. Aku berdiri, dipisahkan darinya oleh lapisan baja, dan suaraku yang tajam serta dingin menembus kegelapan malam. Berhenti teriak, Arya. Kamu mengganggu tetangga. Dan tolong, jangan sebut dirimu papa di sini. Anak-anakku tidak punya ayah sepicik dirimu. Mendengar suaraku, Arya seolah mendapat harapan. Ia menerjang pintu, menempelkan wajahnya di celah pintu. Suaranya bergetar dan diselingi isakan. Dara, kamu jawab, maafkan aku benar-benar minta maaf. 5 tahun ini aku hidup seperti di neraka. Hati nuraniku terus menyiksaku karena membuangmu. Di rumah Kartika, aku diperlakukan seperti anjing. Aku dihina dan diinjak-injak. Dulu aku buta karena kemewahan sesaat. Sekarang aku sadar, di dunia ini cuma kamu yang benar-benar mencintaiku. Cuma kalian keluarga asliku. Dara, kamu kan komisaris Monolit Jaya, kamu sangat kaya. Selamatkan aku. Ayo kita mulai dari awal. Aku janji, aku akan bekerja, memasak, mencuci piring, merawat kalian. Aku akan jadi ayah yang baik buat Bima dan Ayu. Buka pintunya, Dara. Ayah yang baik. Aku tersenyum pahit, menggelengkan kepala meratapi ketidaktahuan malu pria ini yang tiada batas. Arya, apa definisi ayah yang baik di kamusmu? Pria yang baru ingat punya anak setelah ditendang ke jalanan tanpa sepeser uang pun? Saat kamu masih jadi direktur, kamu mencoba membeli dan merampas anak-anak ini dariku. Saat istrimu menelepon merendahkan kami dan merampas pekerjaanku, kamu di mana? Kamu diam, ketakutan kehilangan jabatan dan uang, makanya patuh menandatangani penyerahan anak. Dan sekarang, saat kamu jatuh melarat, kamu main sinetron pura-pura jadi pria bertobat yang kembali ke keluarganya? Nggak sadar kalau skrip ini terlalu murahan dan menjijikkan? Nggak, Dara, nggak begitu. Aku dipaksa. Kartika yang memaksaku tanda tangan. Aku nggak mau. Arya menjelaskan dengan panik, tinjunya memukul-mukul pintu baja. Cukup, bentakku keras, menghentikan sandiwara menyedihkannya. Dipaksa atau sukarela, kamu sendiri yang tahu. Kamu tidak pernah mencintaiku, tidak juga anak-anak. Kamu cuma mencintai dirimu sendiri. Kamu datang padaku malam ini bukan karena menyesal, tapi karena kamu tahu aku komisaris Monolit Jaya, aku punya uang. Kamu mau menempel padaku supaya bisa terus hidup enak kan? Kamu menganggapku sebagai pos pertolongan. Maaf, pos pertolongan ini sudah tutup 5 tahun lalu. Pergi dari sini, sebelum aku panggil security untuk menyeretmu keluar. Arya terdiam. Kebenaran telanjang yang kubongkar merampas sisa-sisa alasannya. Tapi beberapa detik kemudian, sifat asli dari manusia yang terpojok pun muncul. Dara, jangan paksa aku. Nada suara Arya berubah, dari memohon menjadi ancaman yang mendesis di sela gigi. Kamu yang memaksaku begini, kamu pikir kamu bisa hidup tenang. Ku beritahu ya, secara hukum aku masih ayah mereka. Meski aku sudah tanda tangan, ikatan darah adalah ikatan darah. Kamu nggak berhak melarangku bertemu mereka. Besok aku akan pergi ke KPI. Aku akan koar-koar di Twitter dan Instagram, kalau kamu wanita kejam yang memisahkan ayah dari anak-anaknya. Kita lihat bagaimana kamu bisa duduk tenang di kursi komisaris kalau netizen mengutukmu. Kemunafikan Arya tidak mengejutkanku. Anjing yang terpojok pasti akan menggigit. Aku tersenyum, mengambil ponselku dan menyalakan rekaman. Bagus, rekaman saat kamu barusan nangis-nangis ngaku jadi anjing peliharaan istrimu, dan disuruh pergi, lalu mengemis mintaku beri makan, sudah kusimpan. Silakan koar-koar di medsos sesukamu. Aku akan upload rekaman ini beserta surat penyerahan hak asuhmu dan foto USG 5 tahun lalu. Mari kita lihat, siapa yang akan dirujak netizen. Ibu tunggal yang tangguh, atau pria parasit pengecut yang bersembunyi di balik rok wanita dan menjual darah dagingnya sendiri. Mau main besar? Oke, aku ladeni sampai akhir. Kita lihat siapa yang gak akan punya muka lagi di Jakarta ini. Di luar pintu tiba-tiba hening. Suara hujan terdengar makin keras. Aku bisa mendengar napas Arya yang tersengal, rintihan putus asa, dan kemudian langkah kaki yang gontai dan menjauh menyusuri lorong. Ia ketakutan. Ia sadar ia tidak lagi punya satu senjata pun melawan wanita yang 5 tahun lalu ia dorong ke dalam jurang. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu untuk pergi kerja, kulihat genangan air kecil di atas keset. Arya telah pergi,
meninggalkan titik akhir pada ilusi-ilusi terakhirnya. 3 bulan setelah gempa bumi yang diciptakan monolit Jaya bagi bangun persada, kehidupan kami sepenuhnya kembali normal. Aku tidak pindah ke rumah mewah, tidak membeli mobil mewah. Aku tetaplah seorang ibu tunggal yang setiap pagi mengantar anak-anak naik motor ke TK, dan malamnya bermain Lego bersama mereka. Posisi pimpinan kuserahkan sepenuhnya kepada Andika, aku hanya tetap menjadi penasihat strategis agar Bima dan Ayu bisa tumbuh layaknya anak biasa, jiwa mereka tidak rusak oleh tekanan uang. Sedangkan Arya, Andika memberitahuku bahwa ia harus menyingkir dari Jakarta, kehilangan jabatan, reputasi yang hancur di kalangan bisnis, dan diblokir habis-habisan oleh keluarga mantan istrinya, membuatnya tak bisa mendapat pekerjaan di perusahaan manapun. Pada akhirnya, Arya kembali ke kampung halamannya, membuka toko material kecil-kecilan, dan menyambung hidup dengan pas-pasan. Nasib telah meletakkan segalanya pada tempatnya. Namun, masih ada satu simpul di hatiku yang aku sadar harus kuuraikan sendiri, bukan untukku, tapi untuk anak-anak. Sebaik apapun aku melindungi mereka, kebenaran tentang ayah biologis mereka akan selalu menjadi lubang dalam pikiran mereka. Aku tidak ingin mereka tumbuh dalam ketidaktahuan, atau yang lebih buruk, diracuni oleh gosip dari luar. Di suatu hari Minggu yang cerah, aku membawa Bima dan Ayu ke taman. Anak-anak bermain ayunan, tawa nyaring mereka menggema di seluruh taman. Aku duduk di bangku, menyesap air mineral, lalu melambaikan tangan memanggil mereka. Bima, Ayu, kesini, istirahat dulu, minum jus sama mama. Mereka berlari menghampiri, berkeringat tapi bahagia. Ayu memanjat ke pangkuanku, sementara Bima menyambar botol jus. Aku mengusap keringat di dahi mereka, menatap dengan penuh kasih pada dua wajah yang begitu mirip dengan pria itu, namun dengan mata yang jernih dan tegas sepertiku. Harta karun mama, kalian masih ingat paman dengan mainan besar di gerbang TK beberapa bulan lalu? Bima berhenti minum. Ayu menatapku dengan terkejut lalu mengangguk. Ingat, paman itu bilang dia papa kita, jawab Ayu cepat. Tapi mama bilang dia bukan keluarga kita. Kenapa mama ingat dia lagi? Tanya Bima dengan waspada. Ia ingat betul kata-kataku. Aku mengelus punggung Bima dan tersenyum. Hari ini mama mau menceritakan sebuah dongeng yang sangat nyata tentang keluarga kita. Anak-anak seketika diam dengan patuh dan bersiap mendengarkan. Dulu sekali, saat kalian masih sekecil kacang polong di perut mama dan paman itu adalah sebuah keluarga. Dialah yang bersama-sama mama menciptakan kalian. Ayu melebarkan matanya kaget. Bima mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi itu. Tapi menjadi papa itu bukan cuma soal membuat anak. Menjadi papa itu artinya mencintai, melindungi keluarga, dan selalu ada saat susah. Paman itu tidak bisa melakukan itu. Dia memilih kehidupan lain yang lebih banyak uang dan mainan. Tapi tidak ada mama dan kalian. Dia pergi di saat mama sangat membutuhkannya. Aku tak bisa menahan helaan napas ringan, tapi suaraku tetap tenang. Aku tidak menggunakan kata mengkhianati, membuang, atau bajingan. Di depan anak-anak, aku hanya menyampaikan kebenaran sejujur dan sesederhana mungkin untuk dipahami anak usia 5 tahun. Karena itu, mama memutuskan untuk membesarkan kalian sendiri. Selama 5 tahun ini, mama menjadi papa sekaligus mama. Waktu paman itu muncul lagi di gerbang TK, mama sangat marah karena dia mau membawa kalian tanpa bertanya pada mama ataupun kalian. Mama, sekarang dia di mana? Tanya Ayu pelan. Dia sudah pergi sangat jauh, ke tempat yang memang seharusnya untuknya. Bima menatapku dengan matanya yang gelap dan tajam. Pertanyaannya mengejutkanku. Ma, kalau dia papa kita, berarti kita harus memanggilnya papa dan tinggal sama dia. Aku menggenggam tangan mungilnya erat-erat. Itu pilihan kalian. Mama menceritakan ini bukan untuk melarang kalian mengakui papa kalian atau supaya kalian membencinya. Mama cuma mau kalian tahu kebenarannya. Darah itu pemberian alam, gak bisa diubah. Tapi ikatan keluarga dibangun dari cinta dan perhatian setiap hari. Kalau nanti saat kalian sudah besar kalian mau bertemu dengannya, memanggilnya papa, mama tidak akan pernah melarang. Tapi sekarang mama mau tanya, apa yang kalian rasakan? Anak-anak diam cukup lama, angin menggesek dedaunan. Sinar matahari sore mulai meredup. Bimalah yang pertama kali bicara, ia turun dari bangku, berdiri tegak, melipat tangan di dadanya dengan raut wajah sangat serius. Aku nggak suka dia. Dia bikin mama nangis, bikin mama sedih. Bu guru bilang, laki-laki yang menyakiti perempuan itu orang jahat. Aku nggak butuh papa. Aku sudah cukup punya mama. Mama superhero dan ratuku. Ayu juga mengangguk-angguk dan memeluk leherku erat. Iya, masakan mama paling enak sedunia. Mama jago cerita dongeng.
Kami nggak mau kemana-mana. Kami mau sama Mama. Kata-kata polos namun tegas dari anak-anak bagaikan obat penawar yang menyembuhkan seluruh luka di dasar jiwaku. Kebenaran tentang asal-usul mereka tidak membingungkan mereka, tidak pula menabur kebencian. Mereka, dengan hati yang murni, membuat pilihan. Darah tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih sayang. Orang yang mencintai mereka tanpa syarat, itulah keluarga yang sebenarnya. Aku memeluk mereka berdua, tertawa bahagia di tengah taman. Keputusan untuk terbuka menceritakan kebenaran ini adalah pilihan yang tepat. Aku seolah mencabut duri yang selama ini tertancap di hatiku, membiarkan lukanya benar-benar sembuh. Mulai sekarang, hantu masa lalu Arya selamanya kehilangan kuasa untuk mengancam atau mengusik kedamaian jiwa kami. Pada musim gugur ke-6 kehidupanku sebagai ibu tunggal, angin sejuk yang jarang terjadi menyapa Jakarta. Pagi itu aku berdiri di balkon, menyesap kopi hitam panas sambil memandangi kota yang mulai terbangun. Segalanya seolah telah berlalu, kisah tentang mantan istri yang membalas dendam dan menghancurkan karir suami yang berselingkuh yang dulu sempat menghebohkan kalangan elit kini sudah dilupakan. Orang-orang selalu lebih tertarik pada sensasi baru. Hanya kedamaian yang abadi di rumah ini. PT Monolith Jaya terus berkembang pesat. Aku menyerahkan sebagian sahamku kepada Andika dan mundur sepenuhnya ke posisi penasihat strategis, mendedikasikan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri dan anak-anak. Aku mendaftar kursus merangkai bunga. Di akhir pekan, aku memasak hidangan-hidangan rumit yang dulu tak sempat kubuat. Bima dan Ayu masuk ke kelas 1 SD. Di hari pertama sekolah, aku menggandeng tangan malaikat-malaikat kecilku, melangkah melewati gerbang sekolah yang dihias meriah. Melihat punggung kecil mereka berlari riang ke kelas, aku tahu aku telah menang. Bukan menang melawan Arya atau Kartika. Balas dendam, semanis apapun itu, hanyalah perasaan sesaat yang terkadang justru menyisakan kekosongan. Aku menang melawan keadaan, prasangka masyarakat, dan kelemahanku sendiri. 5 tahun lalu aku membuktikan bahwa menjadi wanita yang dicampakkan bukanlah akhir dari segalanya. Pengkhianatan pria bukanlah titik, melainkan persimpangan jalan yang memaksa kita menjadi lebih kuat, lebih mandiri. Uang dan status bukanlah untuk dipamerkan atau merendahkan orang lain, melainkan perisai baja untuk melindungi harga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Aku sering mendapat pesan dari wanita-wanita dengan situasi serupa, bertanya bagaimana caranya melewati perceraian, bagaimana caranya bisa sukses. Aku selalu menjawab mereka dengan satu kalimat. Berhentilah menangis dan mulailah mencari uang. Jangan menunggu belas kasihan dari orang yang telah melukaimu. Jangan berharap dia akan kembali dengan permintaan maaf. Balas dendam terbaik bukanlah skandal dan keributan, melainkan menjalani hidup yang begitu cemerlang, begitu sukses, dan begitu bahagia, sehingga orang itu tidak akan pernah lagi pantas berdiri sejajar denganmu. Aku menghabiskan kopiku dan kembali masuk ke dalam. Terdengar pertengkaran kecil yang riang antara Bima dan Ayu memperebutkan buku komik. Mama, Bima sembunyiin komik Princess Ayu, bohong. Ayu sendiri yang naruh di bawah meja, malah nuduh aku. Aku tertawa dan mendekat untuk mengusap kepala mereka. Sudah superhero Mama. Siap-siap, pakai baju yang rapi. Hari ini Mama akan traktir kalian makan ayam goreng renyah. Habis itu kita ke taman safari lihat jerapah. Hore, Mama yang terbaik. Teriak mereka girang, lalu berhamburan memelukku. Sinar mentari pagi menembus tirai, menerangi kami bertiga. Di luar sana, dunia mungkin penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Tapi di dalam rumah ini, di bawah perlindunganku, yang ada hanyalah tawa, cinta, dan kedamaian abadi. Kedamaian, pada akhirnya, hanya milik mereka yang memiliki keberanian untuk mempertahankannya dan yang pantas mendapatkannya. Dan aku, Dara Wulandari, sangat bangga bisa mewujudkan hal itu. Malam harinya, Jakarta kembali diguyur hujan deras, menyapu bersih udara pengap dari hari-hari yang sibuk. Duduk dalam diam di balkon, menghangatkan telapak tangan dengan secangkir teh chamomile, aku memandangi mobil-mobil yang bergegas, memantul di genangan air. Semua badai telah tertinggal di luar pintu. Di dalam jiwaku, tak ada lagi tempat untuk bayangan Arya. Tak ada juga sisa-sisa kepuasan jahat atas kejatuhan Kartika. Sebagai gantinya, ada kelegaan, ketenangan, dan kedamaian yang mendalam. Orang bilang, balas dendam paling kejam adalah balas dendam itu sendiri. Tapi aku sadar, tingkat tertinggi dari sebuah pembalasan adalah merelakan. Aku merelakan bukan karena aku memaafkan mereka yang dengan tanpa ampun menginjak-injak kami di malam hujan badai yang dingin itu. Aku merelakan untuk membebaskan diriku, untuk mengebaskan abu dari hubungan yang sudah membusuk, dan memberi jiwaku tanah yang subur untuk menumbuhkan kedamaian baru. Masa lalu adalah pisau yang tajam, tapi kini ia hanyalah bekas luka yang memudar bukti bahwa aku pernah menderita,
namun aku bertahan dan sembuh dengan penuh kebanggaan. Melihat ke belakang, diriku 5 tahun yang lalu hanyalah seorang gadis 25 tahun yang lemah, menangis di tengah hujan sambil membawa janin di perutnya. Gadis itu berpikir dunianya telah runtuh, takut pada kegelapan, kemiskinan, kesepian. Namun, tahukah kalian, malam berhujan yang nahas itu justru menjadi hujan yang membasuh keluguanku, dan menempa wanita baja yang berdiri di sini hari ini. Dari air mata asin yang bercampur hujan, dari malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk bekerja, aku sendiri yang menyusun puing-puing hidupku bata demi bata, dan membangun sebuah kerajaan baru. Perjalanan dari seorang istri miskin yang dibuang dengan anak di tangan, menjadi ketua dewan komisaris yang memegang kendali nasib orang. Ini bukan keajaiban, ini adalah darah, keringat, dan gigi yang dikatupkan menahan rasa sakit. Kesulitan ada bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguji seberapa besar kekuatan kita. Berkat kekejaman Arya waktu itu, muncullah darah yang tangguh, tak tergoyahkan, dan cemerlang. Hari ini, dari kisah hidupku, aku ingin menyampaikan kepada semua yang mendengar, khususnya para wanita, sebuah pelajaran mendalam tentang bertahan hidup. Kita, para wanita, dilahirkan dengan hati yang lembut dan keinginan untuk bersandar pada seseorang. Tapi tolong, jangan pernah menyerahkan seluruh hidup, nasib, dan kebahagiaanmu ke tangan satu orang pria. Pernikahan itu seperti kereta api. Seseorang mungkin naik bersama kita, tapi ia juga bisa turun di tengah jalan. Jika, saat ia pergi, kita tidak pernah belajar mengemudikan kereta itu sendiri, kereta itu akan meluncur masuk ke jurang. Jangan pernah mudah percaya pada janji. Kamu diam saja di rumah, biar aku yang menanggung sesi dunia. Karena saat badai datang, sangat mungkin bahwa pria yang bersumpah setia sehidup semati itulah yang justru membawa badai itu ke dalam hidupmu. Senjata paling tajam milik seorang wanita bukanlah air mata, bukan kecantikan, melainkan kecerdasan dan kemandirian finansial. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, tapi uang, yang dihasilkan dari keringat dan air matamu, akan membeli harga dirimu, hak untuk memegang kendali permainan, dan jaring pengaman mutlak bagi anak-anakmu. Dan yang terpenting, pelajaran tentang bagaimana mendidik anak untuk menghadapi trauma. Jangan gunakan hatimu yang terluka untuk menaburkan kebencian di jiwa anak-anak. Ceritakan kebenarannya selembut mungkin. Berikan pemahaman pada mereka bahwa ikatan darah adalah takdir, tapi keluarga sejati dibangun dari cinta tanpa syarat dan pengorbanan. Saat kamu membesarkan anak dengan jiwa yang baik dan lapang dada, mereka sendirilah yang akan memilih cahaya, dan menghargai orang-orang yang memang pantas untuk dihargai. Inilah hidup, sebuah rentetan pilihan. Jika hari ini kamu berada di dasar keputusasaan, jika kamu baru saja dikhianati, dirampas kepercayaannya, tolong jangan menyerah. Izinkan dirimu malam ini menangis sejadi-jadinya. Tapi besok pagi, saat kamu bangun, hapus air matamu, pakailah lipstik merahmu, dan pergilah mencari uang. Hiduplah dengan kehidupan yang paling cemerlang, paling sukses, dan paling damai. Itulah balas dendam yang paling manis sekaligus paling kejam bagi mereka yang pernah berpaling darimu. Malam semakin larut. Hujan di luar jendela telah berhenti, menyisakan udara yang bersih dan sejuk. Aku mengakhiri ceritaku di sini. Aku berharap semua wanita di dunia ini akan selalu berdiri tegak di atas kaki sendiri, menjaga kepala tetap dingin di tengah badai, dan memiliki hati yang cukup hangat untuk menyembuhkan diri sendiri. Ingatlah, bahkan jika hari ini langit runtuh, besok matahari akan terbit tepat di tempat kamu berdiri. Selamat malam.